Ibuku terbaring di ranjang, menunggu ajal. Tapi dia masih saja mengincar sertifikat tanah itu. Oh, ayolah, berikan sertifikat itu untuk dijual agar bisa dipakai biaya pengobatan ibumu. Suamiku, Bram, membentak, tangannya melayang menamparku hingga pandanganku berkunang-kunang. Ibu mertuaku, Bu Wati, mengerang di atas ranjang, dengan busa keluar dari mulutnya, berakting seolah-olah baru saja terkena stroke. Aku memegangi pipiku yang bengkak, tidak menangis, hanya menyeringai tipis. Mereka tidak tahu bahwa di balik lukisan yang tergantung di dinding, ada sebuah kamera yang baru saja kupasang kemarin. Begitu aku melangkah keluar rumah untuk bekerja, ibu mertua yang pura-pura sakit parah itu segera menyibakkan selimutnya, bangkit dari tempat tidur, membuka kulkas, dan dengan rakus melahap sekotak dendeng mahal, serta menenggak 2 kaleng sari sarang burung walet. Sandiwara kotor ini sudah harus berakhir. Para penonton yang budiman, apa pendapat Anda tentang keluarga suami yang tidak tahu malu ini? Silakan tinggalkan komentar dan bagikan pendapat Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kisah kehidupan untuk menyaksikan pembalasan epik hari ini secara lengkap. Tamparan keras dari Bram mendarat di pipi kiriku, menciptakan suara yang memekakkan telinga di dalam kamar tidur yang pengap. Kekuatan ayunan tangan seorang pria kekar yang sedang emosi karena permintaannya yang tidak masuk akal ditolak membuatku terhuyung. Tumit sepatuku tersandung ujung karpet. Aku jatuh ke depan. Sikuku menghantam keras sisi lemari kayu, menimbulkan suara benturan yang kering. Rasa sakit dari siku menjalar hingga ke otak, bercampur dengan sensasi panas dan perih di tulang pipiku. Seketika, aku mendengar dengungan di telinga seolah-olah ada ribuan lebah yang mengepakkan sayap. Ruangan di sekitarku terasa membeku. Perlahan aku mengangkat kepala, mataku menyapu 3 wajah yang ada di ruangan ini. Bram, pria yang selama 5 tahun ini kusebut suami, sedang berdiri berkacak pinggang, dadanya naik turun menahan napas. Matanya memerah dengan urat-urat darah yang menonjol. Giginya terkatup rapat seolah ingin menelanku hidup-hidup. Bukannya merasa menyesal, atau kasihan melihat istrinya jatuh, wajahnya hanya menunjukkan kekesalan dan kejengkelan seorang pria yang gagal mencapai tujuannya. Sinta, adik iparku yang sudah berusia 26 tahun tapi masih enggan bekerja, berdiri bersedekap sambil bersandar di kusen pintu. Matanya menatapku dengan penuh kemenangan, bibirnya yang tipis sedikit terangkat membentuk senyum sinis yang menghina. Dan tokoh utama sandiwara hari ini, Bu Wati, ibu mertuaku, sedang terbaring lurus di atas kasur empuk. Kepalanya dililit handuk basah, matanya terpejam erat, mulutnya terus-menerus mengeluarkan erangan HNG yang terputus-putus seperti orang yang akan kehabisan napas. Di sekitar sudut mulutnya masih ada sisa-sisa busa putih. Bau aneh yang menusuk hidungku membuatku sadar bahwa itu adalah krim cukur murahan milik Bram, bukan busa dari mulut orang sakit. Mereka menggunakannya untuk dioleskan ke mulutnya demi menambah kesan nyata pada sandiwara stroke-nya. 5 tahun masa mudaku, 5 tahun aku menahan diri, memikul beban seluruh keluarga ini di pundakku yang rapuh, akhirnya hanya dibayar dengan tamparan panas di pipi dan sebuah sandiwara murahan untuk merampas hartaku. Namaku Citra. Seorang wanita terpelajar dengan bisnis kosmetik online yang sedang berkembang pesat. Penghasilanku setiap bulan tidak kurang dari 50 juta rupiah. Sementara itu, Bram hanyalah seorang kurir biasa di sebuah perusahaan pengiriman, dengan gaji pas-pasan yang setiap bulan selalu mencari alasan seperti dipotong gaji, atau motor rusak untuk meminta uang dari istrinya. Bu Wati terkenal di seluruh kompleks ini sebagai wanita cerewet dan pemalas. Setiap hari ia hanya berkumpul dengan tetangga untuk bermain kartu dan bergosip. Sedangkan Sinta, adik ipar kesayanganku, sejak lulus kuliah sudah berganti pekerjaan lebih dari 10 kali. Dimanapun ia bekerja, selalu mengeluh gaji rendah atau bos yang galak, hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah dan menjadi benalu bagi kakak dan kakak iparnya. Seluruh biaya hidup di rumah ini, mulai dari listrik, air, belanja kebutuhan dapur, hingga biaya pakaian dan obat-obatan ibu mertua, bahkan uang untuk membeli kosmetik dan baju Sinta, semuanya aku yang menanggung. Dulu aku naif, percaya bahwa jika aku bersabar, bekerja keras, dan mencintai mereka dengan tulus, suatu hari mereka akan menyadari nilaiku dan memperlakukanku seperti keluarga. Tapi aku salah besar. Keserakahan manusia adalah lubang hitam tanpa dasar. Semakin banyak yang kau berikan, semakin mereka ingin menelanmu seluruhnya. Kesabaranku tidak membuat mereka berterima kasih, malah membuat mereka menganggapku sebagai mesin uang yang tidak punya perasaan. Sebuah boneka yang mudah dimanipulasi. Semua masalah ini bermula dari sertifikat hak milik, SHM, sebidang tanah seluas lebih dari 300 meter persegi di pinggiran kota Jakarta, di daerah Bekasi. Itu adalah tanah yang dibeli oleh orang tuaku dengan susah payah selama separuh hidup mereka. Ayahku dulu seorang tukang kayu,
dan ibuku berjualan gado-gado di ujung gang. Mereka bekerja dari pagi hingga larut malam, makan seadanya, dan tidak pernah membeli pakaian bagus. Mereka mengumpulkan setiap rupiah yang basah oleh keringat. Sebelum aku menikah, orang tuaku merasa kasihan karena aku akan menikah dengan pria dari keluarga sederhana dan takut aku akan diremehkan. Jadi, mereka dengan hati-hati membalik nama sertifikat itu atas namaku sebagai harta bawaan. Ayahku pernah menggenggam tanganku erat-erat dan berpesan, "Tanah itu adalah jalan mundarmu, nak. Jangan pernah serahkan pada siapapun. Jika nanti ada proyek pemerintah atau harga tanah naik, kamu bisa menjualnya untuk masa depan cucu-cucuku." Nasihat ayah selalu kuingat. Aku menyimpan sertifikat itu di dasar koper tua yang terkunci dengan kode angka, dan tidak pernah membicarakannya sekalipun di meja makan keluarga suamiku. Tapi bangkai yang disembunyikan baunya akan tercium juga. Bulan lalu, saat aku sedang dinas keluar kota, Bu Wati sengaja menggeledah kamar tidur kami dengan alasan mencari selimut tipis. Dia tanpa sengaja menemukan koper yang tersimpan di sudut lemari, memanggil tukang kunci untuk membukanya, dan melihat sertifikat tanah atas namaku. Sejak hari itu, suasana di rumah berubah drastis. Tatapan Bu Wati padaku bukan lagi tatapan meremehkan seperti pada seorang pembantu, melainkan tatapan penuh hasrat dan intayan seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Sinta juga tiba-tiba berubah sikap, sesekali membawakan segelas jus jeruk ke kamarku. Dengan mulut manis, ia mencoba membujukku untuk berinvestasi pada proyek-proyek bisnis online bodong. Dan yang paling aneh adalah Bram. Dia mulai berpura-pura perhatian. Setiap malam memijat punggungku. Lalu dengan nada bijak menasihatiku untuk menjual tanah di Bekasi itu dan menyerahkan uangnya pada ibunya untuk dikelola agar menghasilkan keuntungan. Aku dengan tegas menolak semua bujukan itu. Aku menyatakan bahwa tanah itu adalah keringat dan air mata orang tuaku, harta sebelum menikah, dan aku tidak akan menjualnya atau memberikannya kepada siapapun untuk dikelola. Sikap kerasku memancing amarah keluarga yang serakah itu, dan dimulailah kampanye untuk menyingkirkanku. Mereka mulai mempersulit hidupku. Makanan yang kumasak, seenak apapun, selalu dilempar oleh Bu Wati dengan alasan keasinan atau hambar, sambil menyindirku. Pakaian yang kucuci dengan mesin cuci, diam-diam dikeluarkan Sinta dari mesin dan menyuruhku mencucinya lagi dengan tangan, dengan alasan mesin cuci merusak kain. Bram mulai sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, merusak perabotan rumah untuk menekanku secara mental. Aku menahan semua itu demi putra kecilku, Bima, yang baru berusia 3 tahun. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam keluarga tanpa kasih sayang seorang ayah. Tetapi ketahananku hanya menjadi stimulan yang menambah kebiadaban mereka. Hari ini, sandiwara puncak dari ketidakmaluan mereka dipentaskan. Pagi itu, saat aku sedang sibuk mengemas barang di toko onlineku untuk dikirim ke pelanggan, teleponku bergetar hebat. Nomor Bram muncul di layar. Suaranya di telepon terdengar sangat panik, mengatakan bahwa ibunya baru saja terkena stroke dan pingsan di dapur, situasinya sangat kritis. Ia menyuruhku meninggalkan semua pekerjaan dan segera pulang. Mendengar kabar ibu mertua stroke, meskipun hatiku penuh konflik, naluri kemanusiaanku tidak mengizinkanku untuk abai. Aku meninggalkan tumpukan barang dagangan senilai puluhan juta rupiah, bergegas memesan ojek online, dan melaju kencang menuju rumah. Dalam benakku, aku hanya berdoa agar beliau selamat dari masa kritis. Sesampainya di rumah, pintu kamar tidur terbuka lebar. Di dalamnya, pemandangan kacau yang diatur dengan sangat ceroboh. Bu Wati terbaring dengan mata terpejam di tempat tidur. Napasnya tersengal-sengal, mulutnya mengeluarkan busa putih, seperti yang kuceritakan tadi. Bram berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya berpura-pura cemas dan sedih. Sinta duduk di tepi ranjang, memegang handuk basah dan mengusapkannya ke dahi ibunya, sambil menangis sesenggukan. Aku berlari masuk ke kamar. Jantungku berdebar kencang, panik menanyakan keadaan. Aku menyuruh Bram untuk segera memanggil ambulans dan membawa ibunya ke rumah sakit pusat untuk perawatan darurat. Namun berbeda dengan kepanikanku, Bram justru menolaknya. Dia melambaikan tangannya dan berkata bahwa dokter praktik swasta di ujung gang baru saja memeriksanya. Kata dokter, ibunya terkena stroke berat dan tidak boleh banyak bergerak, cukup dirawat di rumah dan diberi obat-obatan impor yang langka serta mengundang ahli akupunktur setiap hari. Tepat setelah kalimat itu, Bram mengubah nada bicaranya, matanya bersinar dengan keserakahan yang tak bisa disembunyikan. Dia mendekatiku, nada bicaranya berubah dari sedih menjadi memaksa. Dokter bilang biaya obat dan ahli akupunktur untuk ibu bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Keluarga kita sekarang sudah tidak punya uang, dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Kamu menantu tertua di rumah ini, kamu harus bertanggung jawab atas kesehatan ibu. Kudengar kamu punya tanah di Bekasi seluas 300 meter persegi yang harganya sedang bagus. Kalau kamu sayang ibu, serahkan sertifikat itu sekarang juga, aku akan menjualnya untuk biaya pengobatan ibu.
Untuk apa kamu simpan selembar kertas tak berguna itu sementara ibu mertuamu terbaring di sini menunggu ajal? Mendengar kata-kata pemaksaan yang terang-terangan dari mulut Bram, aku tertegun selama beberapa detik. Aku menatap lurus ke matanya, lalu ke wanita yang terbaring dengan mata terpejam di tempat tidur. Rasa jijik membuncah di tenggorokanku. Apakah mereka menganggapku bodoh? Mereka membuat sandiwara stroke murahan ini, mengoleskan busa krim cukur di mulut, hanya untuk mencari alasan yang masuk akal demi merampas harta bawaanku. Aku mencoba menahan amarah yang mendidih, menjaga suaraku setenang mungkin, dan menjawab dengan jelas kata demi kata. Biaya pengobatan ibu biar aku yang tanggung. Aku akan menarik tabungan dari hasil usahaku untuk memanggil dokter terbaik. Tapi soal sertifikat tanah itu, aku ulangi sekali lagi, itu adalah darah dan keringat orang tuaku. Aku tidak punya hak dan tidak akan pernah menjualnya. Penyakit ibu belum jelas, aku akan panggil ambulans sekarang untuk membawa ibu ke rumah sakit dan diperiksa secara menyeluruh. Penolakanku yang tegas dan niatku memanggil ambulans telah merusak skenario mereka sepenuhnya. Bram, yang tadinya berperan sebagai anak berbakti yang cemas, langsung menunjukkan wujud aslinya, seorang pria patriarkis yang kasar dan pengecut. Dia menerjang dan mencengkeram kerah bajuku, menarikku dengan kasar hingga aku terhuyung. Bram menggeretakkan giginya, setiap kata yang keluar dari mulutnya berbau keegoisan yang busuk. Dia meneriakkan kata-kata yang sudah kusebutkan di awal cerita, memakiku berdarah dingin, dan memaksaku menyerahkan sertifikat tanah. Dan kemudian, dia mengayunkan tangannya dan menamparku dengan keras, kembali ke saat ini. Setelah jatuh dengan rasa sakit yang luar biasa, aku menopang tubuhku dengan tangan di lantai keramik yang dingin, perlahan-lahan berdiri tegak. Aku merapikan rambutku yang acak-acakan, menyeka setetes darah yang mengalir dari sudut bibirku. Mataku tidak lagi menunjukkan kesedihan atau kepasrahan. Mataku menjadi tajam sedingin pisau silet. Menatap lurus ke wajah Bram, aku tertawa. Sebuah tawa hambar yang terdengar getir namun penuh dengan penghinaan yang mendalam. Tawaku membuat Bram sedikit bergidik. Dia mundur setengah langkah, matanya menunjukkan kebingungan atas sikapku yang tidak biasa. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sunyi mencekam. Ruangan itu begitu pengap hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Bu Wati yang terbaring di ranjang pun buru-buru memejamkan matanya lebih erat. Erangannya mengecil lalu lenyap, seolah dia sedang menahan napas menunggu apa yang akan dilakukan menantunya yang biasanya lemah lembut ini. Aku tidak mau berdebat lebih lanjut. Aku berjalan diam-diam menuju televisi layar datar besar yang tergantung di dinding seberang tempat tidur. Aku mengeluarkan ponsel pintarku dari tas, melakukan beberapa sentuhan cepat di layar. Karena sudah terlalu paham dengan sifat serakah dan tangan jahil ibu mertuaku, ditambah firasat bahwa ada rencana jahat yang mengincarku, kemarin, saat semua orang pergi, aku memasang sendiri sebuah kamera keamanan super kecil. Aku menyembunyikannya dengan sangat rapi di balik lukisan pemandangan di sudut ruang keluarga. Lensa kamera mengarah langsung ke area meja makan dan pintu kulkas. Kamera ini memiliki resolusi tinggi, rekaman suara yang jernih, dan terhubung langsung ke ponselku. Seluruh keluarga ini, yang terlalu sibuk merencanakan kejahatan terhadapku, sama sekali tidak menyadari keberadaan mata dewa itu. Sebuah bunyi bip kecil terdengar, layar televisi berkedip lalu langsung menampilkan gambar yang jernih dari kamera tersembunyi. Sudut pandang kamera mencakup seluruh ruang tamu, dengan waktu yang jelas terpampang di sudut kanan atas layar, 08.15 pagi hari ini, hanya 15 menit setelah aku keluar rumah untuk bekerja. Baik Bram maupun Sinta terkejut, mulut mereka menganga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menatap lekat ke layar televisi, mata mereka membelalak penuh kebingungan. Dalam video yang tajam itu, ruang tamu terlihat sangat nyata. Dan kemudian, tokoh utama sandiwara muncul. Bu Wati, wanita yang tadinya terbaring tak berdaya dengan mulut berbusa dan didiagnosis Bram akan segera mati karena stroke, melangkah keluar dari kamar tidur dengan langkah gesit dan cepat seperti seorang remaja yang sehat. Dia mengenakan piyama sutra berwarna merah, rambut keritingnya diikat ke belakang. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda sakit, lelah, atau berjalan terhuyung-huyung. Bahkan dia berjalan sambil menggoyangkan pinggulnya, melompat-lompat kecil menuju ruang tamu. Bu Wati langsung menuju kulkas besar di sudut dapur, membuka pintunya lebar-lebar. Dia mengeluarkan sekotak dendeng balado kualitas terbaik yang baru saja kubeli kemarin, masih bersegel, lalu mengambil 2 kaleng minuman sari sarang burung walet premium yang rencananya akan kuberikan untuk Bima. Setelah meletakkan makanan di meja kaca, Bu Wati duduk dengan angkuh di sofa kulit yang nyaman. Kedua kakinya disilangkan di atas meja. Dia membuka kotak dendeng, mengambil sepotong besar, dan memasukkannya ke dalam mulut, mengunyah dengan rakus. Kemudian dia menenggak minuman sarang burung walet sambil terus mengunyah.
Sambil makan, dia menyeringai puas dan bergumam sendiri dengan volume yang cukup keras, sehingga kamera dapat merekam setiap kata dengan sangat jelas. Suara cempreng Bu Wati bergema dari speaker televisi, menghantam gendang telinga semua orang di ruangan itu. Dalam video, dia berkata, "Enak sekali. Anak ini pintar sekali menyembunyikan makanan enak. Tunggu saja, hari ini aku akan berakting stroke. Aku akan pura-pura lumpuh di tempat tidur, pura-pura sekarat. Aku akan paksa dia menyerahkan sertifikat hak milik tanah 300 meter itu. Kalau dia tidak mau jual tanah dan kasih uangnya, aku akan suruh si Bram menghajarnya sampai cacat. Tanahnya juga akan jadi milik keluarga Suryo ini. Akan kuperas tenaganya sampai habis, lalu kuusir dia dari rumah agar Bram bisa menikah lagi dengan wanita yang lebih penurut, yang mau membawa uang untuk." Video berdurasi sekitar 5 menit itu membongkar seluruh rencana licik, perhitungan kotor, dan wajah asli yang kejam dan serakah dari ibu mertuaku. Setiap gambar, setiap kata, setajam pisau yang mengoyak topeng moralitas palsu yang baru saja mereka kenakan untuk memaksaku menyerahkan hartaku. Ketika video berakhir, layar televisi kembali menjadi hitam dan senyap. Suasana di kamar tidur menjadi kaku, terbenam dalam keheningan yang menakutkan. Sinta berdiri terpaku, kedua tangannya meremas ujung bajunya, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Bibirnya bergetar tak mampu berkata-kata. Dia ketakutan melihat seluruh kebohongan ibunya terbongkar di layar besar. Bram, pria kasar yang tadi dengan gagah berani memukul istrinya dan menuntut uang untuk pengobatan, sekarang seperti balon yang kempes. Dia mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak pintu lemari, matanya melotot menatap televisi yang hitam. Kebenaran pahit yang tersaji di depan matanya membuatnya bungkam. Semua alasan bohong dan bentakannya seolah tertelan kembali ke tenggorokannya. Dia sadar bahwa alasan untuk memaksa istrinya menjual tanah demi menyelamatkan ibunya telah hancur dengan cara yang paling memalukan. Tetapi reaksi yang paling konyol dan menyedihkan datang dari Bu Wati. Wanita yang sedang berperan sebagai pasien lumpuh itu, mendengar suaranya sendiri yang cempreng dan licik bergema dari televisi, membongkar semua siasat busuknya, tidak bisa lagi terus berbaring pura-pura mati. Dia terlonjak kaget, bangkit seperti peri yang putus, handuk basah di kepalanya jatuh ke lantai. Dengan lengan bajunya, dia buru-buru menyeka sisa busa krim cukur yang berantakan di sudut mulutnya, matanya menatapku dengan ketakutan. Penampilannya yang menyedihkan saat itu membuatku merasa mual. Aku bersedekap, melangkah maju 1 langkah, berdiri berhadapan dengan 3 manusia jahat itu. Punggungku tegak, bahuku terangkat dengan bangga. Tamparan tadi tidak membuatku jatuh, melainkan membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur dalam diriku. Aku melirik setiap wajah, suaraku terdengar tegas, dingin, dan penuh wibawa. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Bagaimana, capek beraktingnya?" tanyaku. "Bu, apa perlu saya ambilkan lagi krim cukur supaya ibu bisa oleskan ke mulut agar lebih mirip orang stroke? Ibu sehat begini, makan dendeng dengan lahap, berjalan sambil melompat-lompat. Sakitnya di mana, Bu? Dan kamu, Bram? Buka matamu lebar-lebar dan lihat video ini. Mereka mau merampas semua hartaku. Kamu ikut-ikutan dengan mereka, menjadikan penyakit ibumu sendiri sebagai alat untuk memeras istrimu. Kamu memukul wanita yang telah menafkahimu selama 5 tahun ini. Apa kamu tidak merasa hina?" Aku menarik napas dalam-dalam, membuang semua sisa kekecewaan, dan menjatuhkan vonis yang tegas. Sandiwara kotor ini sudah selesai. Akting kalian sangat buruk. Dan aku sudah muak menjadi penonton paksa untuk lelucon murahan ini. Kamar tidur itu, setelah pernyataan kerasku, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Keheningan yang memalukan bagi para pencuri yang tertangkap basah. Udara terasa begitu kental, sesak, hingga aku bisa mendengar napas Bram yang berat dan suara Sinta yang menelan ludah. Topeng anak berbakti dan moralitas palsu yang telah mereka bangun dengan susah payah, telah kurobek hingga hancur berkeping-keping di lantai yang dingin. Bram berdiri membeku, kedua lengannya terkulai lemas di sisi tubuhnya. Matanya yang tadi memerah penuh amarah kini tertunduk, melirik ke arah lain untuk menghindari tatapanku yang setajam pisau. Pria patriarkis yang baru saja dengan gagah berani menampar istrinya demi sertifikat tanah itu kini terlihat menyedihkan dan hina, tak ubahnya seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam cangkang. Dia membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan sisa harga dirinya, tetapi tenggorokannya tercekat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Bu Wati, ibu mertua hebatku, setelah sandiwara busa krim cukurnya terbongkar, buru-buru menarik selimut tipis untuk menutupi separuh wajahnya, hanya menyisakan kedua matanya yang bergerak gelisah penuh kebingungan. Dia tidak berani mengerang lagi. Tubuhnya yang gemuk terbaring kaku di tempat tidur, mungkin di dalam kepalanya sedang berpikir keras mencari cara untuk menangis atau meratap agar bisa keluar dari situasi ini. Sinta sudah mundur ke ambang pintu,
mencoba membuat dirinya sekecil mungkin agar tidak kuperhatikan. Adik ipar kesayanganku yang tadi dengan manisnya menghasut kakaknya untuk menjual tanah kakak iparnya, kini gemetar ketakutan, wajahnya sepucat mayat. Aku dengan tenang berjalan melewati Bram. Suara hak sepatuku beradu dengan lantai keramik, klok, klok. Setiap ketukan seolah menjadi hitungan mundur menuju akhir dari pernikahan neraka ini. Aku menuju lemari dokumen di sudut ruangan, dengan santai menarik laci teratas. Dari tumpukan kertas yang berantakan, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang telah kusiapkan sejak beberapa minggu lalu, ketika firasat buruk tentang keserakahan keluarga ini mulai muncul. Aku berbalik dan melemparkan amplop itu ke atas meja rias, tepat di depan Bram. Suara kertas yang jatuh terdengar kering. Dari dalam amplop, selembar kertas putih bersih yang tercetak rapi dengan tanda tangan eleganku di sudut kanan bawah, perlahan meluncur keluar. Tulisan kapital tebal yang terpampang di tengah kertas itu langsung menghantam mata Bram, surat gugatan cerai. Bram terlonjak kaget, matanya terpaku pada 3 kata yang kejam itu. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat, lalu dari pucat menjadi kelabu. Dia buru-buru maju dan menyambar surat itu, kedua tangannya gemetar hebat. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Atau mungkin, ego palsu seorang pria yang terbiasa menjadi benalu telah terluka parah. Bram mengangkat kepalanya, menggeretakkan giginya, dan berteriak keras. Apa-apaan ini? Kamu berani mengancamku? Kamu pikir aku takut? Jangan mentang-mentang punya sedikit uang dan tanah lalu kamu seenaknya di rumah ini. Perempuan yang menceraikan suaminya itu akan dihina masyarakat. Tidak akan ada yang mau. Dengan status janda dan membawa seorang anak, kamu pikir kamu masih berharga? Aku tantang kamu untuk keluar dari rumah ini. Kita lihat saja tanpa Bram ini, bagaimana nasib kalian berdua. Paling-paling kalian akan jadi gelandangan. Mendengar kata-kata kasar, bodoh, dan sangat patriarkis dari Bram, aku tidak merasa marah, malah merasa sangat lucu. Tawaku meledak, bergema di ruangan yang pengap itu. Melihat orang yang sedang berkhayal tentang kekuasaan imajinernya, aku merasa telah menyia-nyiakan 5 tahun masa mudaku untuk seseorang yang lebih rendah dari binatang. Aku mengangkat dagu, tatapanku setajam ribuan jarum beracun, menancap di wajahnya yang menyedihkan. Aku menjawab dengan jelas. Setiap kata terdengar dingin dan berwibawa. Janda memangnya kenapa? Lebih baik daripada seumur hidup menjadi kuda beban, menjadi mesin pencetak uang untuk sekelompok orang pemalas, serakah, dan kejam yang menghisap darahku. Kamu pikir kamu sangat berharga? Uang popok dan susu anakmu, kamu tidak sanggup membelinya. Uang makan ibumu setiap hari, uang baju adikmu, semuanya aku yang sediakan. Aku maju selangkah, memaksa Bram untuk mundur. Aku menggeram. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dirimu sendiri. Kamu tinggal di rumah ini, tapi apa bedanya kamu dengan parasit? Kalau aku keluar dari rumah ini, akulah yang akan bebas. Sedangkan kalian, ibu dan anak, kita lihat saja tanpa uangku, apa yang akan kalian makan. Silakan robek surat ini. Kamu robek 1, aku akan cetak 100 lagi. Aku akan minta pengacara untuk mengurus semuanya tanpa kehadiranmu. Hari ini, kita selesai. Sikapku yang keras dan tegas, tidak memberikan jalan keluar sedikit pun, membuat Bram benar-benar hancur. Dia terpaku di tempat, surat cerai di tangannya diremas hingga lusuh, tapi dia tidak berani merobeknya. Karena di dalam hatinya, pengecut itu tahu bahwa apa yang kukatakan adalah kebenaran mutlak. Kehilangan aku, keluarga ini akan langsung kelaparan. Tidak akan ada lagi yang membayar tagihan listrik, tidak ada lagi yang membelikan dendeng untuk ibu yang pura-pura sakit, dan tidak ada lagi yang memberikan kartu kredit untuk adik perempuannya yang pemalas berbelanja sepuasnya. Bu Wati di tempat tidur, melihat putranya benar-benar kalah, dan tidak bisa menahan tambang emasku, dengan panik menyibakkan selimut dan melompat turun. Dia lupa bahwa dia sedang berperan sebagai pasien stroke lumpuh sebelah. Dia berlari menghampiriku, memegangi lenganku, dan langsung mengeluarkan jurus andalannya. Menangis meratap, ya Tuhan, Citra, anakku. Kalau marah, marahi saja si Bram. Kenapa harus minta cerai dan pergi? Ibu tidak akan minta jual tanahmu lagi. Kamu tetap di sini ya. Kalau kamu pergi, rumah ini akan hancur. Kalian sudah menikah 5 tahun, masa bisa ditinggalkan begitu saja? Kasihanilah Bima. Dia baru 3 tahun, bagaimana bisa hidup tanpa ayah? Aku menyentakkan lenganku dari genggaman wanita munafik itu. Rasa jijik merayap di punggungku. Sampai detik terakhir pun, dia masih menggunakan putra kecilku sebagai tameng, sebagai alat untuk mempertahankan sumber uangnya. Aku menatap Bu Wati dengan pandangan setengah kasihan, setengah jijik. Aku berkata dengan jelas, Ibu, jangan sebut-sebut soal hubungan keluarga denganku. Ketika ibu merencanakan penipuan ini, ketika ibu menghasut anak ibu untuk memukulku demi merampas hartaku, apa ibu ingat soal hubungan keluarga?
Ketika dia menamparku hingga jatuh, apa ibu kasihan pada cucu ibu yang akan kehilangan keluarga yang harmonis? Rumah ini sudah hancur sejak lama, sejak hari di mana keserakahan kalian menutupi nurani. Anakku, akan kurawat sendiri dengan baik. Dia tidak butuh ayah yang kasar, benalu, dan nenek yang pembohong sebagai teladan buruk. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan itu, aku tidak ingin berlama-lama lagi di ruangan yang kotor itu. Melihat wajah-wajah memalukan dari ketiga orang itu hanya membuatku semakin mual. Aku berbalik dan langsung menuju kamar kecil di sebelahnya, tempat putraku, Bima, sedang asyik menyusun balok-balok Lego di atas karpet bulu. Melihat ibunya masuk, dia mengangkat wajahnya yang montok dan polos, tersenyum ceria dan memanggil, "Mama." Melihat senyum sucinya, semua kekesalan dan kepahitan dalam diriku seketika lenyap, digantikan oleh rasa haru yang tak terbatas. Aku mendekat dan memeluk tubuh mungilnya, menghirup aroma sabun bayi yang familiar. Aku berbisik lembut padanya, "Bima, ayo kita jalan-jalan, ya, kita ke rumah kakek nenek, main yang lama, mau?" Mendengar kata kakek nenek, matanya berbinar, dan dia bertepuk tangan riang. Aku tidak membawa banyak barang. Aku menarik koper dari atas lemari, hanya memasukkan beberapa setel pakaian penting untuk kami berdua, beberapa mainan favorit Bima, dan kotak berisi sertifikat hak milik tanah di Bekasi beserta dokumen penting lainnya. Barang-barang mahal lainnya, gaun-gaun sutra, parfum-parfum bermerek yang kubeli dengan uangku sendiri tapi selalu dicibir ibu mertua, kutinggalkan semuanya. Aku menganggapnya sebagai proses pembersihan, membuang semua sampah dari masa lalu yang kelam, agar bisa melangkah keluar dari pintu itu dengan perasaan paling lega dan ringan. Ketika aku menuntun anakku dengan satu tangan dan menarik koper dengan tangan lainnya keluar ke ruang tamu, Bram, Buwati, dan Sinta masih berkumpul di depan pintu kamar tidur, menatapku dengan pandangan kosong seperti orang kehilangan jiwa. Tak seorang pun berani membuka mulut untuk mencegahku. Mereka tahu batas kesabaranku telah meledak. Tindakan nekat apapun saat ini akan dibayar mahal. Aku bahkan tidak melirik mereka. Aku melangkah keluar, menutup pintu kayu yang berat itu. Suara kunci yang terkunci di belakangku terdengar kering, secara resmi menutup 5 tahun masa mudaku yang penuh air mata dan penderitaan. Aku menyetop taksi yang sedang menunggu di lobi apartemen, duduk di kursi belakang yang empuk, memeluk putraku. Memandang pemandangan jalanan Jakarta yang ramai dari jendela, hatiku tiba-tiba terasa begitu tenang. Langit hari ini cerah dengan sinar matahari keemasan. Angin sepoi-sepoi yang masuk melalui celah jendela membawa hawa sejuk, mengusir rasa sesak yang selama ini mencengkeram pikiranku. Kehidupan baru, langit kebebasan, telah resmi terbuka di hadapan kami berdua. Namun, sebelum benar-benar menyingkirkan mereka dari pikiranku, ada satu hal terakhir yang harus kulakukan. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Suryo itu dengan mudahnya berperan sebagai korban, menyebarkan cerita bahwa aku meninggalkan suami dan anak ke tetangga dan kerabat untuk mencemarkan nama baikku. Sekali memukul, harus mematikan, hancurkan sampai ke akar-akarnya kebanggaan palsu mereka. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi WhatsApp, dan masuk ke grup obrolan bernama Keluarga Besar Suryo. Ini adalah grup yang beranggotakan lebih dari 50 orang, mulai dari paman dan bibi tertua, sepupu jauh, hingga kerabat lainnya dari pihak Bram. Di grup ini, Bu Wati selalu berperan sebagai ibu yang baik hati dan pekerja keras. Sesekali ia mengirim pesan menyindir tentang menantunya yang sibuk bekerja dan tidak becus mengurus rumah, membuat banyak kerabat memandangku dengan sinis dan sering menyalahkanku sebagai wanita yang tidak tahu diri. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada mereka semua wajah asli dari wanita baik hati itu. Aku menekan tombol unggah, memilih video dari kamera tersembunyi yang menunjukkan adegan Bu Wati melompat dari tempat tidur, mengunyah dendeng, menenggak sari sarang burung walet, dan menyatakan rencananya untuk berakting stroke demi memeras menantunya. Begitu video terkirim, aku dengan cepat mengetik pesan panjang, setiap kata dan kalimatnya bagaikan tombak yang menusuk keheningan palsu seluruh keluarga besar itu. Aku menulis, dengan hormat, Bapak, Ibu, Paman, Bibi, serta seluruh saudara di keluarga besar Suryo. Saya Citra, istri Bram, menantu Ibu Wati. Selama 5 tahun menjadi menantu di keluarga Suryo, saya selalu berusaha untuk sabar, bekerja siang dan malam untuk menanggung seluruh ekonomi keluarga dengan 4 mulut yang harus diberi makan, dari biaya makan hingga obat-obatan. Saya tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Namun, hari ini kesabaran saya telah diinjak-injak dengan cara yang paling kejam. Silakan tonton video ini baik-baik. Ibu Wati dalam keadaan sehat walafiat, tetapi merencanakan untuk berpura-pura terkena stroke agar bisa memaksa saya menyerahkan sertifikat hak milik tanah di Bekasi yang merupakan harta warisan dari orang tua saya. Ketika saya menolak, Bram ikut-ikutan dengan ibunya, menampar saya hingga jatuh ke lantai,
Memaki dan mengancam akan memukul saya hingga cacat jika tidak menjual tanah dan memberikan uangnya untuk mereka foya-foyakan. Keluarga ini tidak menganggap saya sebagai manusia, mereka hanya menganggap saya sebagai mesin pencetak uang. Dengan ini saya umumkan, saya telah meninggalkan surat gugatan cerai. Mulai detik ini, saya dan Bima resmi keluar dari keluarga Suryo. Memutus semua ikatan dan dendam. Saya pamit. Semoga semua sehat selalu dan bisa lebih bijak melihat sandiwara dari keluarga sendiri. Segera setelah menekan tombol kirim, aku membiarkan layar ponselku menyala, mengamati reaksi pertama. Notifikasi telah dibaca dari puluhan anggota muncul berturut-turut. 1 orang, 5, 10, lalu 20 orang membaca pesan dan menonton video berdurasi 5 menit itu. Namun, berbanding terbalik dengan kehebohan biasanya setiap kali ada yang mengunggah foto atau berita sepele, grup dengan lebih dari 50 orang itu tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang menyeramkan, keheningan yang mencekam. Pasti saat ini, di balik layar ponsel mereka, paman-paman yang patriarkis, bibi-bibi yang suka bergosip yang pernah mengkritikku, kini ternganga kaget. Mereka siok berat melihat bukti yang tak terbantahkan. Tercengang oleh wajah asli yang serakah, licik, dan kejam dari ibu dan anak yang selama ini mereka percayai. Tak seorang pun berani berkomentar, tak seorang pun berani membela keluarga Bram. Karena kebenaran yang tersaji terlalu telanjang, terlalu kotor. Keheningan mereka adalah hukuman psikologis yang paling pantas bagi orang-orang yang suka berpura-pura bermoral. Aku tidak peduli menunggu apakah ada yang berani merespons atau tidak. Aku tersenyum lega, senyum kemenangan yang cerah. Aku menyentuh ikon opsi di sudut kanan layar, menekan tulisan keluar dari grup, dan dengan tegas menekan konfirmasi. Nama keluarga besar Suryo lenyap selamanya dari daftar obrolanku. Sama seperti caraku membersihkan orang-orang beracun dan sampah itu dari hidupku selamanya. Lebih dari 1 jam kemudian, taksi berhenti di depan gerbang besi berwarna hijau giok yang familiar, terletak di sebuah gang kecil yang tenang di pinggiran kota. Ini adalah rumah 2 lantai sederhana, penuh cinta dari orang tuaku. Begitu mendengar klakson, gerbang terbuka. Ibuku, yang masih mengenakan celemek, berlari keluar menyambut. Di belakangnya ada ayahku dengan wajahnya yang ramah. Melihatku datang dengan banyak barang, wajah pucat, dan pipi kiri yang masih membekas kemerahan bekas tamparan, ibuku terkejut hingga menjatuhkan lap tangannya. Ibu berlari memelukku erat. Air mata kesedihan mengalir di pipinya yang berkerut. Ya Tuhan, anakku kenapa? Siapa yang berani memukulmu sampai begini, Citra? Isaknya. Ayahku di belakang. Melihat luka di wajah putri kesayangannya yang selalu ia manjakan, raut wajahnya langsung mengeras. Urat-urat di dahinya menonjol. Matanya memerah karena marah. Ayahku berbalik ke halaman, menyambar sebatang tongkat kayu yang tersandar di teras. Suaranya yang penuh amarah bergemuruh. Bram brengsek, berani dia memukul anakku? Ayah dan ibu membesarkanmu, menyekolahkanmu, memberimu sertifikat tanah untuk pegangan hidup, bukan untuk diserahkan ke rumahnya, agar dia bisa jadi samsak. Ibu, minggir, biar ayah naik ojek ke sana sekarang. Akan kuhancurkan rumahnya. Kupatahkan kaki bajingan itu untuk menuntut keadilan bagi Citra. Aku buru-buru melepaskan koper, berlari memeluk lengan ayahku yang gemetar karena marah. Merasakan cinta yang begitu besar, perlindungan tanpa syarat dari keluarga, hidungku terasa perih. Aku tidak menangis karena pukulan musuh, tetapi mudah meneteskan air mata di pelukan hangat orang tuaku. Aku terisak-isak menenangkan ayah. Ayah, jangan. Ya, tenanglah, kalau ayah ke sana dan memukul orang, nanti ayah yang kena masalah hukum. Mereka tidak pantas membuat ayah repot. Luka luar ini tidak akan membuatku jatuh. Aku sudah melihat wajah asli mereka. Aku sudah menulis surat cerai dan melemparkannya ke wajahnya. Aku sudah umumkan semua kebenarannya kepada seluruh keluarga mereka. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri, untuk ayah dan ibu, dan untuk Bima. Percayalah padaku, aku akan menghukum keluarga itu dengan caraku sendiri sebagai orang terpelajar, mengambil kembali apa yang menjadi milikku, dan membuat mereka membayar mahal. Mendengar penjelasanku yang tegas dan penuh tekad, ayahku perlahan meletakkan tongkat itu ke lantai, menghela napas panjang. Dia mengusap kepalaku dengan tangannya yang kasar, matanya berkaca-kaca. Kasihan pada putrinya yang bernasib malang. Ibuku kemudian memeluk kami berdua, menuntun kami masuk ke dalam rumah. Di balik pintu itu, meja makan keluarga dengan hidangan sederhana favoritku telah tersaji, masih mengepulkan asap, menyebarkan aroma kedamaian yang mutlak. Malam itu, berbaring di tempat tidur yang nyaman di kamar masa kecilku, mendengarkan suara jangkrik dari taman, aku memeluk Bima yang tertidur lelap. Sesekali ia tersenyum dalam tidurnya, napasnya teratur dan tenang. Aku mengelus lembut rambutnya, merasakan hatiku menjadi ringan, semua beban berat telah terangkat.
Tetapi jauh di dalam benakku, aku tahu perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keserakahan Buwati dan anaknya tidak akan mudah dipadamkan hanya dengan selembar surat cerai. Ketika mereka mengetahui bahwa sebidang tanah di pinggiran kota yang mereka dambakan akan segera menghasilkan kekayaan yang luar biasa, mereka pasti akan menjadi gila, akan melepaskan sisa-sisa rasa malu terakhir mereka untuk menerkamku dan anakku. Tapi tidak apa-apa, aku telah menyiapkan jebakan yang sempurna. Mereka ingin bermain kasar. Aku akan menunjukkan kepada mereka bagaimana kekuatan pengetahuan dan hukum bekerja. Badai di depan, akan kuhadapi dengan tegar dan akan kulemparkan mereka ke jurang dengan tanganku sendiri. Hari-hari pertama kembali hidup dalam dekapan kasih sayang orang tua terasa seperti aliran sungai yang sejuk setelah berbulan-bulan kekeringan di neraka dunia bernama keluarga Suryo. Setiap pagi, alih-alih mendengar omelan cempreng Buwati yang menuntut sarapan ini dan itu atau gerutuan Bram karena kemejanya belum disetrika licin, aku terbangun oleh aroma semerbak semangkuk soto Betawi panas buatan ibuku. Ayahku sibuk di teras, menyirami pot-pot anggrek sambil bersiul riang menyanyikan lagu-lagu masa mudanya. Bima, putraku, tidak lagi harus berjalan mengendap-endap, takut melihat tatapan tajam neneknya atau kerutan dahi ayahnya. Dia bebas berlarian di halaman, tawa riangnya menggema di seluruh gang. Mengenai bisnis kosmetikku, setelah terbebas dari beban bernama keluarga suami, aku seolah mendapat sayap baru. Tak perlu lagi membagi-bagi waktu untuk melayani para benalu. Aku mencurahkan seluruh energiku untuk membangun dan memperluas sistem penjualanku. Pesanan datang bertubi-tubi, omset bulananku meroket hingga ratusan juta rupiah. Aku membeli gaun-gaun kerja rancangan desainer yang elegan, memotong rambut panjangku yang kusam, dan lelah menjadi model bob pendek yang modern, menonjolkan wajahku yang tajam dan angkuh. Bercermin, aku sadar, wanita hanya akan benar-benar bersinar ketika mereka mencintai diri sendiri, dan berani melangkah keluar dari lingkaran beracun. Sementara hidupku semakin bersinar, di seberang sana, keluarga Suryo pasti sedang terpuruk dalam hari-hari tergelap mereka. Sejak aku melemparkan surat cerai dan menyebar video di grup keluarga, mereka benar-benar terdiam. Keheningan yang memalukan dan memuakkan. Kerabat yang dulu suka ikut campur kini tak berani mengirim pesan atau menelepon untuk menyalahkanku. Tamparan telak dengan bukti baja dariku telah merobek-robek harga diri keluarga itu. Tapi aku tahu betul, keheningan mereka bukanlah pertobatan. Itu adalah keheningan binatang buas yang serakah yang sementara menarik diri karena kehilangan sumber makanannya. Tanpa gajiku, dari mana Buwati bisa membeli sari sarang burung walet dan dendeng impor untuk dimakan diam-diam? Dari mana Sinta mendapatkan uang untuk menggesek kartu kredit? Dan dari mana Bram mendapatkan uang untuk mabuk-mabukan dengan teman-temannya? Di tengah kesulitan mereka, sebuah berita mengejutkan datang. Bagaikan percikan api raksasa yang dilemparkan ke dalam tong mesiu keserakahan mereka. Pagi itu, aku menerima telepon dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Petugas proyek memberitahukan sebuah kabar yang bahkan dalam mimpi terliarku pun tak pernah kubayangkan. Tanah seluas 300 meter persegi di Bekasi, harta warisan dari orang tuaku, resmi masuk dalam area perencanaan pembangunan kawasan industri teknologi tinggi. Dan yang paling luar biasa, harga ganti rugi pembebasan lahan yang ditetapkan pemerintah untuk tanah di lokasi strategis itu mencapai angka 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. Angka yang cukup untuk mengubah nasib sebuah klan. Cukup untuk membeli villa termewah dan mobil sport termahal. Memegang surat pemberitahuan berstempel merah dari instansi pemerintah, jantungku berdebar kencang. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam untuk menahan haru yang membuncah. Dalam hati, aku berterima kasih pada kerja keras, visi jauh ke depan, dan cinta tak terhingga dari orang tuaku. Harta 20 miliar ini adalah hadiah tak ternilai, baju zirah terkuat yang melindungiku dan anakku dari badai kehidupan. Namun di saat yang sama, sebuah pikiran melintas di benakku, tajam dan berbahaya. 20 miliar rupiah. Angka ini, bagi keluarga yang selalu haus dan mengincar harta menantunya seperti keluarga Suryo, tak ubahnya sepotong daging empuk yang tergantung di depan moncong sekawanan serigala lapar. Jika mereka tahu berita ini, mereka pasti akan menggila, akan melepaskan topeng moralitas terakhir mereka untuk menyerang, menuntut bagian. Mereka tidak akan segan-segan menggunakan cara paling licik sekalipun. Daripada menyembunyikan informasi, aku memutuskan untuk memainkan permainan kartu terbuka. Aku akan mengubah angka 20 miliar ini menjadi kail yang sempurna, umpan mematikan untuk memancing binatang-binatang serakah itu masuk ke dalam perangkap, untuk membuat mereka menunjukkan wajah terburuk mereka di bawah terang hukum. Operasi pembalasan Sang Phoenix resmi dimulai. Untuk memastikan informasi sampai ke telinga Buwati dan anaknya secara alami, aku menyusun rencana yang sangat rapi. Sore itu,
Aku sengaja mengendarai motor melewati pasar ramai di dekat kompleks apartemen mantan suamiku. Di pasar itu, ada seorang ibu pemilik warung kelontong bernama Bu Lastri, yang terkenal sebagai corong informasi di seluruh kelurahan. Apapun yang masuk ke telinganya, dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh kompleks akan tahu detailnya. Aku mampir ke warung Bu Lastri untuk membeli beberapa kotak susu untuk Bima. Sambil menunggu kembalian, aku berpura-pura menerima telepon, sengaja mengaktifkan pengeras suara dengan volume yang cukup agar Bu Lastri bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Aku berakting, suaraku dibuat riang dan gembira. Oh, begitu ya, Pak. Iya, Pak. Saya baru terima surat keputusan ganti ruginya tadi pagi. Iya, tanah saya yang di Bekasi 300 meter itu harganya bagus sekali, Pak. Pemerintah menetapkan ganti rugi pembebasannya sampai 20 miliar rupiah. Iya, 20 miliar, Pak. Dokumen sudah saya tanda tangani semua, tinggal tunggu beberapa minggu lagi uangnya langsung masuk rekening. Wah, kali ini saya kaya mendadak, Pak. Mungkin harus cari villa di puncak biar adem. Oh, ya sudah ya, Pak. Saya lagi belanja. Saya tutup dulu. Setelah menyimpan ponsel, aku melirik Bu Lastri. Sesuai dugaan, dia terpaku selama 5 detik, uang kembalian di tangannya berjatuhan. Matanya bersinar terang seperti lampu mobil, mulutnya menganga karena syok mendengar angka 20 miliar. Aku tersenyum, menyapanya, lalu dengan santai pergi, meninggalkan gempa gosip yang akan segera meledak. Aku tahu, begitu aku pergi, Bu Lastri akan segera meninggalkan warungnya dan berlari ke seluruh penjuru kompleks untuk menyebarkan berita. Dan tentu saja, berita heboh tentang menantu yang baru saja diusir kini menjadi miliarder pemilik 20 miliar akan sampai ke telinga Bu Wati dan Bram secepat kilat. Benar saja, umpan itu bekerja dengan sangat dahsyat. Informasi tentang harta ganti rugi 20 miliar rupiah menghantam psikologi seluruh keluarga Suryo. Menurut cerita dari seorang sepupu jauh, malam itu, apartemen Bram gempar seperti pasar. Bu Wati, setelah mendengar bisikan dari tetangga tentang uang 20 miliar itu, benar-benar mengalami serangan panik, jatuh terkulai di sofa sambil bergumam tidak jelas. Dia menyesal setengah mati. Dia tidak menyangka tanah tak berguna yang dulu ia cibir kini berubah menjadi tambang emas. Jika saja dia lebih sabar sedikit, tidak menggelar sandiwara stroke yang berujung perceraian, mungkin sekarang dia sudah duduk santai menikmati hidup sebagai ratu. Sedangkan Bram, pria serakah dan pengecut itu, sepertinya sudah gila karena angka 20 miliar. Dia kehilangan semua akal sehatnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri yang dulu ia remehkan dan pukuli, kini akan memiliki kekayaan yang ia sendiri tak akan bisa raih meski bekerja 100 kehidupan. Keserakahan tanpa batas, ditambah himpitan utang judi yang baru saja ia buat, mendorong Bram mengambil keputusan paling nekat dan bodoh dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk mencegatku di jalan dan memeras uang. Dia menghibur dirinya dengan logika sesat bahwa karena surat cerai belum diputuskan pengadilan, maka harta 20 miliar itu masih harta bersama, dan dia berhak mendapatkan separuhnya, yaitu 10 miliar rupiah. Hanya 3 hari setelah aku menebar umpan, kegilaan Bram terbukti. Sore itu, langit Jakarta dihiasi angin sepoi-sepoi yang sejuk. Aku mengendarai skutiku ke depan gerbang sebuah sekolah taman kanak-kanak internasional untuk menjemput Bima seperti biasa. Sekolah itu terletak di jalan yang cukup ramai. Saat aku baru saja menuntun putraku keluar dari gerbang besi berukir, bersiap menuju tempat parkir, sesosok bayangan tiba-tiba melesat dari balik pohon besar, berdiri dengan tangan terentang menghalangi jalan kami. Itu Bram, tapi penampilannya saat ini begitu menyedihkan dan menakutkan hingga sulit dikenali. Bram mengenakan kemeja kumal, kancingnya terpasang miring, celananya penuh noda lumpur, rambutnya acak-acakan dan lengket oleh keringat. Wajahnya tirus dan cekung, matanya merah dengan urat-urat darah yang menonjol, menatap buas. Napasnya mengeluarkan bau alkohol murahan yang menyengat, bercampur dengan bau rokok yang hangus. Bram saat ini tak ubahnya preman jalanan yang putus asa. Bima, melihat ayahnya muncul dengan tampang beringas dan berbau alkohol, ketakutan dan bersembunyi di belakangku, kedua tangan mungilnya memeluk kakiku erat sambil menangis. Naluri seorang ibu bangkit, aku segera menggendong putraku, mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak aman dari orang gila ini. Aku tidak panik atau takut, punggungku tegak. Tatapanku sedingin es, menatap lurus ke wajah Bram yang berkerut. Bram menunjuk lurus ke wajahku dengan jarinya yang gemetar. Suaranya serak berteriak di tengah keramaian. Berhenti kamu mau menelan uang 20 miliar itu sendirian lalu membuang keluarga ini, membuang suamimu, hah? Jangan mimpi, kita belum ke pengadilan, putusan cerai belum ada, artinya hukum masih mengakui kita sebagai suami istri yang sah. Harta yang didapat selama masa pernikahan adalah harta bersama, kamu harus bagi 2, 10 miliar.
Berikan sekarang, transfer 10 miliar ke rekeningku sekarang juga, baru aku akan tanda tangan surat cerai itu. Setelah itu kamu mau pergi dengan pria manapun, terserah. Sifat tak tahu malu dan rendah Bram membuatku merasa jijik hingga mual. Dia berani menuntut separuh dari harta bawaanku, harta yang dibeli dengan darah dan air mata orang tuaku, yang sedikit pun tidak pernah ia sumbangkan. Bahkan dia menyeret harga diriku, berteriak-teriak di tempat umum untuk memuaskan keserakahannya. Beberapa orang tua murid yang lain mulai berhenti dan berbisik-bisik. Aku tahu aku tidak bisa berdebat dengan preman mabuk. Aku menarik napas dalam-dalam, menjaga suaraku agar tetap jelas dan tegas. Cukup agar orang di sekitar mendengar situasinya. Kamu sudah gila, Bram. Kamu dibutakan oleh uang, rumah itu, tanah itu, atas namaku bahkan sebelum kita menikah. Itu adalah harta pribadi yang dilindungi hukum. Kamu tidak punya hak apapun untuk menuntut sepeser pun dari uang ganti rugi itu. Selama 5 tahun ini, kamu menjadi benaluku, ibumu dan adikmu menghisap keringat dan air mataku. Apa itu belum cukup? Sekarang kamu masih berani muncul dengan wajah pengecut ini untuk memeras aku dan anakku? Mendengar penolakanku yang blak-blakan, Bram menjadi kalap. Binatang buas dalam dirinya benar-benar kehilangan kendali. Dia maju 2 langkah, mengangkat tinjunya ke udara, mengancam dengan sikap preman. Jangan bawa-bawa hukum untuk menakutiku. Aku tidak peduli hukum apapun. Aku hanya tahu suami istri hidup bersama, uang itu milik bersama. Kalau kamu tidak bagi uangnya, aku akan buat hidupmu lebih buruk dari neraka. Aku akan datangi rumah orang tuamu, kuobrak-abrik dan kumaki-maki. Aku akan datangi tokomu, kuganggu sampai bangkrut. Aku akan buat kamu malu di depan semua orang. Kalau pintar, keluarkan 10 miliar itu sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku berbuat nekat. Sebuah senyum dingin dan penuh ancaman tersungging di bibirku. Perangkap telah tertutup. Mangsa telah dengan sukarela masuk ke dalam jerat yang telah kupasang. Dia tidak tahu bahwa sejak dia mencegatku, tangan kananku sudah masuk ke dalam saku jaket, menekan tombol rekam di ponsel keduaku yang selalu kubawa untuk berjaga-jaga. Seluruh kata-kata ancaman, pemaksaan menuntut 10 miliar, ancaman merusak rumah dan mengganggu bisnis, semuanya telah terekam dengan sangat jelas, kata demi kata. Dengan satu tangan memeluk Bima yang gemetar, tangan lainnya perlahan mengeluarkan ponsel yang sedang merekam, menunjukkannya di depan mata Bram. Aku menatap lurus ke matanya yang memerah, tanpa sedikit pun rasa takut, suaraku rendah namun memiliki kekuatan ribuan ton. Bram, buka matamu lebar-lebar dan lihat ini baik-baik. Semua teriakanmu tadi, tuntutan 10 miliar, ancaman merusak rumah dan mengancam keselamatanku, semuanya sudah terekam tanpa terlewat satu kata pun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan mencegat, mengancam, menggunakan kekerasan atau tekanan psikologis untuk merampas harta orang lain, itu adalah tindak pidana pemerasan. Jumlah yang kamu minta mencapai 10 miliar rupiah. Masuk dalam kategori hukuman terberat. Dengan cepat aku menekan 3 angka keramat di layar ponsel. Aku terus menekannya. Aku sedang menelepon 113. Polisi. Apa kamu mau merasakan dinginnya penjara selama belasan tahun karena memeras? Kantor polisi hanya 2 blok dari sini. 5 menit lagi mereka sampai. Silakan, teruslah mengamuk di sini. Melihat angka 113 di layar ponsel dan mendengar analisis hukumku yang tajam dan dingin, Bram seolah disiram sember air es di tengah musim dingin. Sifat preman mabuknya langsung kempes seperti balon. Sifat pengecutnya yang takut penjara bangkit dengan kuat. Dia panik dan mundur beberapa langkah, matanya melirik ke sana kemari mencari bayangan polisi. Dia tergagap, menunjukku sambil melontarkan umpatan terakhir untuk menyelamatkan muka. Kamu hebat, tunggu saja. Ini belum selesai, uang 20 miliar itu akan kuambil dengan cara apapun. Lihat saja nanti. Setelah itu, dia berbalik dan lari tunggang langgang, masuk ke sebuah gang kecil, dan menghilang seperti anjing liar yang diusir. Aku berdiri di tempat, menghela napas lega. Tanganku menepuk-nepuk punggung kecil putraku yang basah oleh keringat. Keserakahan telah mengubah pria yang pernah kusebut suami menjadi iblis, seorang pemeras rendahan di tengah jalan. Aku tahu mereka tidak akan berhenti di sini. Mereka akan melakukan lebih banyak trik kotor saat dihadapkan pada godaan 20 miliar rupiah. Tapi aku tidak takut. Di tanganku sekarang ada bukti mematikan, senjata ampuh yang cukup untuk menyeret mereka ke jalur hukum yang kelam. Pertarungan ini, kemenangan sudah pasti di tanganku. Setelah rencana pemerasan di tengah jalan gagal total, kupikir Bram akan kapok dan mundur. Tapi aku telah meremehkan betapa rendah dan serakahnya keluarga itu. 20 miliar rupiah adalah angka yang terlalu besar. Itu seperti obat perangsang dosis tinggi yang membutakan mata para benalu, membuat mereka rela membuang semua rasa malu, moralitas,
dan bahkan ikatan darah untuk saling menerkam. Ketika cara kekerasan gagal, mereka beralih ke taktik yang lebih licik dan kotor, menggunakan tekanan opini publik dan moralitas keluarga untuk memojokkanku. Dan sutradara dari drama psikologis murahan ini, tak lain adalah Bu Wati. Sore itu, saat aku sedang memeriksa desain label baru untuk produk kosmetikku, telepon berdering. Di layar tertera nama Bibi Ratih, Bibi dari Bram, wanita yang terkenal paling cerewet dan suka ikut campur urusan orang lain di seluruh klan Suryo. Begitu aku menjawab, aku harus menjauhkan ponsel dari telinga, karena suara tangisan dan jeritan pilu Bibi Ratih yang memekakan telinga. Citra, apa yang kamu lakukan sampai ibu mertuamu minum obat tidur mau bunuh diri? Seluruh keluarga Suryo belum pernah punya menantu durhaka dan kejam sepertimu. Kamu mentang-mentang mau dapat 20 miliar. Kamu usir suamimu, kamu siksa ibu mertuamu sampai mau mati. Sekarang Bu Wati sedang di UGD rumah sakit, kondisinya kritis. Hidup dan mati di ujung tanduk. Kalau kamu masih punya hati, datang ke sini sekarang. Kalau kamu tidak bagi uang itu untuk menyelamatkan keluarga ini, kalau sampai ibu mertuamu mati, seluruh dunia akan mengutukmu. Mendengar tuduhan yang penuh manipulasi psikologis dari Bibi Ratih, aku tidak panik sama sekali. Sebaliknya, aku tersenyum sinis. Senyum dingin dari seseorang yang sudah memegang kartu as lawannya. Minum obat tidur untuk bunuh diri? Seorang wanita yang begitu cinta hidup, rakus makanan dan harta, yang tengah malam saja bisa bangun untuk makan dendeng dan sari sarang burung walet seperti Bu Wati, mana mungkin punya keberanian untuk mengakhiri hidupnya? Jelas ini adalah sandiwara baru yang dirancang lebih rapi, dengan tujuan memanfaatkan kerumunan kerabat, untuk menekanku agar menandatangani surat penyerahan separuh dari 20 miliar rupiah. Demi citra palsu sebagai menantu berbakti. Namun, aku tetap memutuskan untuk berganti pakaian kerja yang rapi dan elegan, menyambar tas bermerekku, dan memesan taksi langsung ke rumah sakit. Aku pergi bukan karena khawatir atau takut, tapi untuk merobohkan panggung sandiwara kotor ini dengan tanganku sendiri, untuk menunjukkan pada semua orang yang ada di sana sebuah pertunjukan pembalikan fakta yang paling spektakuler. Ketika aku melangkah masuk ke lobi unit gawat darurat, pemandangan yang sangat konyol dan kacau menyambutku. Di ranjang sudut, Bu Wati terbaring lemas, mata terpejam, hidungnya dipasangi selang oksigen. Di sekelilingnya, selain Bram dan Sinta, ada lebih dari selusin kerabat yang berkumpul. Semua memasang wajah sedih seolah dunia akan kiamat. Melihatku muncul, Bibi Ratih langsung menyerbuku, matanya menatapku tajam. Tanpa memedulikan suasana rumah sakit, dia menunjuk lurus ke wajahku dan memakiku dengan suara keras agar semua orang mendengar. Masih berani kamu datang ke sini? Lihat itu hasil perbuatanmu. Ibu mertuamu yang baik hati, yang merawat kalian selama ini, tega kamu peluk erat uang 20 miliar itu lalu minta cerai. Dia sakit hati, dia terhina, makanya dia menenggak sebotol obat tidur. Kamu berdarah dingin, tidak punya hati. Hari ini kamu harus cabut gugatan cerai itu. Kamu harus balik nama, bagi 10 miliar untuk Bram agar dia punya modal usaha, agar ibumu tenang dan mau hidup lagi. Kalau tidak, seluruh keluarga Suryo akan menuntutmu ke pengadilan karena membuat orang lain mau bunuh diri. Kerabat lain mulai ikut-ikutan. Bisik-bisik dan tatapan sinis dilemparkan ke arahku. Mereka tidak mau tahu benar atau salah. Mereka hanya menelan mentah-mentah cerita penuh air mata dari Bram dan Bu Wati. Bram juga maju, berakting sebagai anak berbakti yang sangat menderita. Matanya berkaca-kaca, nada bicaranya merendah namun penuh ancaman terselubung. Citra, lihat akibat yang kamu sebabkan. Kalau ibu kenapa-kenapa, aku akan menyesal seumur hidup, dan kamu juga akan menanggung dosa selamanya. Uang banyak untuk apa kalau keluarga hancur? Dengarkan kata Bibi Ratih, tanda tangani surat pembagian harta, lalu kita mulai lagi dari awal. Aku janji akan berubah. Sinta, ikut menimpali sambil sesenggukan. Kak Citra, tolong selamatkan ibu. Cukup kakak bagi separuh uang ganti rugi itu, ibu pasti akan sadar. Ibu sedang koma, kak. Dokter bilang perlu motivasi dari keluarga agar bisa sadar. Aku bersedekap, berdiri tegak di tengah kepungan tuduhan. Sikapku sangat tenang, tidak goyah sedikit pun. Aku menyapu pandang ke setiap wajah yang menatapku, lalu berhenti pada wanita yang terbaring tak bergerak di ranjang. Aku tertawa, tawa yang jernih namun penuh ejekan, menggema di ruang UGD, membuat semua orang terdiam dan bingung. Aku perlahan mendekati ranjang, membungkuk menatap wajah Bu Wati yang terpejam. Dengan suara yang jelas dan cukup keras, aku berkata, akting kalian terlalu dalam. Minum sebotol obat tidur sampai koma dan sekarat, lucu sekali. Kalian tahu tidak? Orang yang mencoba bunuh diri dengan obat tidur. Tindakan pertama dokter di UGD itu apa? Memasukkan selang ke lambung untuk bilas perut darurat. Membuat pasien muntah. Prosesnya sangat menyakitkan. Pasien akan kejang-kejang, wajahnya pucat, muntah di mana-mana. Sedangkan Ibu Wati,
Pakaiannya rapi, mulutnya tidak berbau asam lambung, hanya dipasangi selang oksigen agar terlihat kritis. Ini yang kalian sebut percobaan bunuh diri? Kata-kataku yang tajam dan berdasarkan pengetahuan medis dasar membuat Bibi Ratih dan Bram sedikit terdiam. Mereka saling pandang dengan canggung. Tapi aku belum selesai. Aku menunjuk ke monitor detak jantung di kepala ranjang. Dengan lantang, aku menganalisis seperti hakim yang membacakan putusan. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat monitor itu. Detak jantung pasien stabil di 80 denyut per menit. Tekanan darah sangat normal, 120,80. Saturasi oksigen 99%. Orang yang minum obat tidur sampai koma dan sekarat, tapi tanda-tanda vitalnya seindah orang yang sedang tidur siang. Dunia medis harusnya memberikan penghargaan pada pemulihan ajaib Ibu Wati ini. Para kerabat serempak melihat ke monitor. Meski tidak paham medis, melihat angka-angka yang stabil dan mendengar analisisku yang tegas, mereka mulai menyadari ada yang tidak beres. Beberapa dari mereka mundur dan berbisik-bisik, wajah garang mereka perlahan berubah menjadi ragu. Untuk melancarkan pukulan terakhir, aku merogoh tasku dan mengeluarkan selembar kertas berstempel merah dari UGD. Sebelum masuk ke ruangan ini, aku sudah mampir ke meja perawat dan dengan sedikit basa-basi serta menunjukkan KTP sebagai keluarga pasien, aku berhasil mendapatkan salinan rekam medis awal Bu Wati. Aku mengangkat kertas itu tinggi-tinggi, suaraku dingin dan tegas. Ini adalah diagnosis awal dari dokter jaga saat Ibu Wati masuk. Penyebabnya adalah gangguan pencernaan ringan karena makan makanan terlalu pedas dan asam, disertai sindrom kecemasan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan obat tidur, para dokter tahu dia sedang berakting, jadi mereka hanya memberinya infus cairan lalu menempatkannya di sudut ini. Dari tadi, apa ada dokter yang sibuk menanganinya? Kalian mau menggunakan rekam medis palsu ini untuk memeras saya? Kalian keluarga Suryo memang sekelompok orang serakah, bodoh, dan sangat hina. Seluruh keluarga Suryo seolah disambar petir. Mereka membeku, bungkam 1000 bahasa. Ruang UGD diselimuti keheningan yang memalukan. Kebenaran telah terungkap tanpa ampun. Bibi Ratih, wanita paling vokal tadi, kini wajahnya pucat pasi, dan buru-buru memalingkan muka, pura-pura tidak terlibat. Mereka sadar telah dimanfaatkan oleh ibu dan anak itu untuk menekanku demi uang 20 miliar. Bu Wati diranjang, tahu sandiwaranya telah terbongkar, tak bisa lagi pura-pura mati. Dia perlahan membuka matanya, melihat semua orang menatapnya dengan pandangan jijik. Dia bangkit duduk, mencabut selang oksigen dari hidungnya dan melemparkannya ke lantai. Penampilannya sangat konyol. Dia menunjuk wajahku, tak lagi menjaga citra ibu baik hati, dan mulai memaki dengan bahasa pasar yang paling kasar. Anak setan, berani kamu mempermalukan aku di depan kerabat? Kamu punya 20 miliar, mau kamu telan sendiri lalu kasih ke laki-laki lain kan? Aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak serahkan separuh uang itu untuk Bram, aku akan buat hidupmu menderita. Kamu belum cerai. Uang itu milik keluarga ini. Bram, melihat ibunya kalah, ikut maju dengan niat menggunakan kekerasan. Dia menggeretakkan gigi, mengangkat tinjunya. Diam kamu. Jangan pakai kertas-kertas itu untuk menipu semua orang. Hari ini kalau kamu tidak transfer 10 miliar ke rekeningku, akan kupatahkan kakimu di sini. Aku tidak takut masuk penjara. Sifat nekat dan tak peduli hukum dari Bram inilah yang kutunggu. Aku tidak mundur, melainkan berdiri tegak, menatapnya dengan mata berapi-api. Aku dengan tenang memasukkan kembali rekam medis itu ke dalam tas, lalu perlahan mengeluarkan ponsel keduaku. Aku mengatur volume ke tingkat maksimal dan memutar rekaman suara. Seketika, suara serak Bram yang penuh bau alkohol dan ancaman saat mencegatku di depan sekolah Bima bergema di seluruh ruang UGD. Setiap katanya terdengar jelas oleh puluhan orang di sana. Kalau kamu tidak bagi uangnya, aku akan buat hidupmu lebih buruk dari neraka. Aku akan datangi rumah orang tuamu, kuabrak-abrik. Aku akan buat kamu malu di depan semua orang. Kalau pintar, keluarkan 10 miliar itu sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku berbuat nekat. Rekaman berakhir, keheningan yang mencekam menyelimuti semua orang. Kali ini, keheningan yang disertai rasa takut. Bibi Ratih dan kerabat lainnya mundur beberapa langkah, menjauhi Bram seolah dia adalah penyakit menular. Mereka semua orang dewasa, meski serakah, tapi ketika menyangkut hukum dan tindak pidana pemerasan, mereka semua ketakutan. Tak ada yang mau terlibat dengan keponakan kurang ajar yang berani memeras istrinya sendiri. Bram berdiri mematung. Wajahnya yang memerah berubah pucat, bibirnya gemetar. Dia tidak menyangka aku punya persiapan yang begitu matang dan menakutkan. Sifat premannya lenyap seketika, digantikan oleh penampilan menyedihkan seorang terdakwa. Dia tahu, dengan rekaman sejelas ini, ditambah saksi di rumah sakit, jika aku melapor ke polisi, dia pasti akan dipenjara tidak kurang dari 15 tahun. Aku maju selangkah, memojokkan Bram ke dinding. Udara di sekitarku terasa dingin,
menekan perlawanan dari orang-orang jahat itu. Aku mengeluarkan surat gugatan cerai yang sudah dicetak ulang beserta sebuah pulpen dari tasku, membantingnya ke meja di samping ranjang. Aku menggeram, setiap kata bagaikan palu yang menghantam mental Bram. Bram, kamu sudah dengar suaramu sendiri, kan? Rekaman ini adalah bukti baja untuk tindak pidana pemerasan dan pengancaman senilai 10 miliar rupiah. Ibumu yang terbaring di sini, memalsukan penyakit untuk menekan, juga bisa dianggap sebagai kaki tangan. Sekarang, aku beri kamu dua pilihan. Pertama, kamu segera tanda tangani surat cerai ini, secara sukarela menyerahkan hak asuh anak, dan berjanji tidak akan pernah lagi mendekati atau mengganggu aku dan keluargaku. Kalau kamu patuh, rekaman ini akan kusimpan sementara. Kedua, kamu tetap keras kepala. Aku akan langsung membawa ponsel ini ke kantor polisi untuk membuat laporan. Siap-siap saja kamu mendekam 15 tahun di penjara. Kita lihat di penjara nanti apa ada yang memberimu alkohol, kesempatan berjudi, dan menuntut bagian 20 miliar. Mendengar kata penjara dan angka 15 tahun, Bram bergidik. Lututnya gemetar seolah akan roboh. Bu Wati di ranjang juga panik bukan main, buru-buru memegangi tangan putranya, menangis histeris. Kali ini tangisan ketakutan yang sesungguhnya. Bram, tanda tangan saja. Nak, cepat tanda tangan. Dia itu iblis. Apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Kalau masuk penjara, hidupmu hancur. Ibu bagaimana? Tanda tangan saja biar dia melepaskan kita. Harga diri palsu Bram telah hancur lebur oleh kenyataan pahit. Di antara penjara dan melepaskan harta yang bukan miliknya, naluri pengecutnya memaksanya untuk menyerah. Di hadapan puluhan kerabat yang menatapnya dengan pandangan merendahkan, Bram perlahan mengambil pulpen. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin membasahi dahinya. Dengan susah payah dia membungkuk, menuliskan namanya dengan goresan gemetar di sudut kanan surat cerai, lalu mendorong kertas itu ke arahku tanpa berani mengangkat wajahnya. Aku mengambil surat cerai yang sudah lengkap ditandatangani, melipatnya dengan rapi, memasukkannya ke dalam map plastik, dan menyimpannya di dalam tas. Gerakanku sangat santai, seolah baru saja menyelesaikan setumpuk dokumen sampah di kantor. Aku melirik sekilas wajah-wajah tertunduk dari keluarga Suryo, lalu dengan suara dingin memberikan peringatan terakhir. Aku sudah meminta pengacara, Pak Budi, seorang pengacara ternama, untuk segera mendaftarkan surat cerai ini ke pengadilan. Aku juga sudah meminta beliau untuk mengajukan perintah larangan mendekat. Mulai besok, siapapun dari keluarga kalian, mulai dari Bram, Bu Wati, hingga Sinta, jika berani mendekati rumah orang tuaku, tempat kerjaku, atau sekolah Bima dalam radius 100 meter, kalian akan langsung ditangkap polisi karena mengganggu dan mengancam. Dan mengenai uang 20 miliar itu, akan kugunakan untuk membangun kehidupan seperti ratu, tapi tidak akan ada sepeser pun yang jatuh ke mulut orang-orang tak tahu terima kasih seperti kalian. Setelah itu, aku dengan tegas berbalik dan melangkah keluar dari ruang UGD, meninggalkan segerombolan manusia serakah yang tenggelam dalam keputusasaan, rasa malu, dan penyesalan yang terlambat. Suara hak sepatuku yang menggema di koridor rumah sakit terdengar tegas dan berirama, seperti lagu kemenangan seorang wanita yang baru saja membebaskan hidupnya dari neraka. Semua belenggu telah putus. Masa depan yang cerah dan bebas terbentang luas menyambutku di depan. Setelah keluar dari rumah sakit dengan surat cerai yang sudah ditandatangani dan sebuah peringatan keras, hidupku dan Bima resmi memasuki babak baru yang cemerlang dan bebas, seperti seekor burung feniks yang bangkit dari abu dan mengepakkan sayapnya. Meninggalkan keluarga Suryo yang busuk, aku mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, dan modal yang kumiliki untuk memperluas kerajaan bisnis kosmetikku. Aku menyewa sebuah ruko besar seluas ratusan meter persegi di jalan utama paling ramai di ibu kota. Aku merancang ulang seluruh ruangannya dengan gaya yang sangat mewah dan modern. Etalase kaca yang berkilauan, lampu kristal yang megah, dan staf berseragam elegan mengubah tokoku menjadi destinasi favorit para pecinta kecantikan. Penghasilanku meroket tajam, uang ganti rugi 20 miliar rupiah juga sudah mulai dalam proses pencairan, dan akan segera masuk ke rekening bankku. Aku telah membuka jalan menuju kehidupan seorang ratu, masa depan gemilang untuk diriku dan Bima. Sementara itu, di sudut kelam kota, keluarga mantan suamiku sedang mengalami hari-hari paling tragis. Kukira setelah peringatan di rumah sakit dan ancaman hukum, mereka akan kapok dan menerima kenyataan. Tapi aku meremehkan kenekatan orang-orang yang putus asa. Keserakahan tanpa dasar bagaikan racun yang telah menggerogoti seluruh nurani, akal sehat, dan sisa rasa malu terakhir dari ibu dan anak itu. Ketika cara kekerasan, tekanan moral, dan opini publik gagal untuk mendapatkan uang 20 miliar itu, mereka beralih ke cara paling rendah dan paling kotor dari dunia preman jalanan, merusak bisnis dan mencemarkan nama baikku.
dengan harapan aku akan malu, takut kehilangan pelanggan, dan akhirnya menyerahkan uang demi kedamaian. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Aku mengenakan gaun kerja putih rancangan desainer, menyetir mobil baruku menuju toko. Namun, saat mobilku berbelok ke jalan yang familiar, pemandangan mengerikan menyambutku. Di depan toko kosmetikku, kerumunan orang berkumpul, menutup hidung, dan berbisik-bisik. Aku parkir dan bergegas turun. Begitu mendekat, bau busuk yang menyengat dan memuakkan menusuk hidungku. Pintu harmonika tokoku yang tadinya putih elegan kini penuh dengan bercak merah seperti darah. Mereka telah menggunakan cat merah yang dicampur dengan berliter-liter terasi busuk dan menyiramkannya ke seluruh bagian depan toko. Cairan kotor itu mengalir ke lantai, menyebarkan bau busuk ke seluruh penjuru jalan. Tapi bukan itu saja, di sepanjang dinding dan trotoar, berserakan ratusan lembar selebaran kertas A4. Di atasnya, tercetak wajahku yang diedit dengan jelek, disertai tulisan-tulisan besar yang memfitnah dengan kejam, tuntut Citra kembalikan 20 miliar uang ganti rugi keluarga suami, menantu sundal selingkuh, bawa lari uang, menyiksa ibu mertua, memukuli suami. Boikot toko kosmetik penipu ini, para pegawaiku berdiri ketakutan di sudut. Beberapa tetangga yang usil berbisik-bisik, menatapku dengan curiga. Mereka mulai menyebarkan desas-desus bahwa aku pasti melakukan bisnis kotor atau menipu uang mertua sehingga didatangi preman. Jika aku wanita lemah, mungkin aku sudah pingsan, menangis, atau panik membersihkan semua itu untuk menutupi rasa malu. Tapi aku tidak. Darah pejuang dalam diriku, mental baja seorang wanita yang pernah melewati neraka pernikahan, tidak mengizinkanku untuk mundur. Kemarahanku tidak berubah menjadi air mata, melainkan menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam, siap menusuk jantung mereka yang melakukan ini. Aku tahu 100% siapa pelakunya, hanya Bu Wati dan Bram yang bisa memikirkan balas dendam murahan dan sekeji ini. Mereka pikir terasi dan cat merah bisa membuatku takut? Mereka salah besar. Mereka baru saja menekan tombol aktivasi Operasi Phoenix, menulis vonis mati untuk harga diri klan mereka sendiri. Aku memberi isyarat kepada para pegawai yang hendak membersihkan. Semua mundur, jangan sentuh apapun. Biarkan seperti ini. Suaraku dingin dan jelas. Trik kotor seperti ini tidak akan meruntuhkan kerajaan kita. Segera. Aku mengeluarkan ponsel, dengan teliti memotret seluruh pemandangan, dari cat merah, noda terasi, hingga selebaran fitnah di lantai. Semua foto tersimpan dengan informasi waktu dan lokasi, menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan. Kemudian aku menelepon 113, melaporkan tindakan perusakan properti, pencemaran nama baik, dan mengganggu ketertiban umum. Kurang dari 15 menit, mobil patroli polisi tiba. 2 petugas turun, melihat kekacauan dan mencium bau busuk, mereka juga mengerutkan dahi. Aku mendekat dengan sikap tenang dan sopan, menjelaskan kejadian, memberikan semua foto dan beberapa lembar selebaran sebagai bukti. Aku juga terus terang menceritakan konflik keluarga, proses perceraian, dan ancaman pemerasan sebelumnya dari mantan suamiku, agar polisi memiliki arah penyelidikan yang jelas. Petugas itu mengangguk, mencatat dengan teliti, lalu mendongak ke arah papan nama tokoku. Di sana, aku telah dengan cermat memasang sistem kamera keamanan inframerah beresolusi 4K, yang mampu merekam wajah dengan jelas bahkan dalam kegelapan. Aku tersenyum dingin. Mohon tunggu sebentar, Pak, kataku, lalu membuka aplikasi kamera di ponselku dan mengekstrak data dari semalam. Sesuai dugaan, rekaman dari kamera super jernih itu tidak mengecewakan. Di layar ponsel, video menunjukkan waktu 02,14 dini hari. Jalanan sepi dan gelap, tiba-tiba, dari sudut gang di sebelah, 2 sosok gelap menyelinap keluar seperti tikus got. Meskipun mereka mencoba menutupi diri dengan helm, masker, dan jas hujan, di bawah lensa inframerah yang tajam, setiap gerakan, postur, bahkan sandal jepit yang familiar membongkar semuanya. Itu adalah Bu Wati dan Sinta. Ibu dan anak itu, yang satu membawa ember besar berisi cairan merah kental, yang satu memeluk setumpuk kertas. Bu Wati, dengan gaya jalannya yang khas, dengan sekuat tenaga menyiramkan ember berisi cat campur terasi ke pintu tokoku. Kemudian, Sinta dengan cepat menyebarkan selebaran di trotoar, dan menempelkan beberapa di dinding. Setelah melakukan kejahatan mereka, keduanya lari tunggang langgang ke dalam kegelapan, meninggalkan medan perang yang kotor. Semua tindakan licik itu berlangsung kurang dari 3 menit, tetapi terekam sempurna oleh kamera 4K. Aku mengirim seluruh video bukti yang tak terbantahkan itu ke pihak kepolisian. Melihat rekaman itu, salah satu petugas tersenyum tipis, menegaskan bahwa ini adalah bukti yang sangat kuat, cukup untuk memanggil pihak terkait ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Aku menandatangani berita acara, berterima kasih kepada polisi,
lalu memanggil tim kebersihan profesional untuk membersihkan toko. Namun, melapor ke polisi hanyalah langkah pertama. Hukum akan menangani mereka secara pidana. Tapi aku butuh hukuman yang lebih berat. Hukuman yang menghantam harga diri dan kebanggaan palsu klan Suryo itu. Mereka suka menggunakan opini publik untuk menjatuhkanku, suka menggunakan selebaran untuk mempermalukanku. Maka, aku akan menggunakan senjata mereka sendiri, media sosial. Senjata dengan kekuatan penghancur ribuan kali lebih dahsyat dari selebaran murahan itu, untuk menghancurkan mereka. Siang itu, setelah toko bersih dari bau terasi, aku duduk di kursi direkturku yang empuk. Aku membuka laptop dan masuk ke sebuah forum online terbesar di Indonesia, tempat jutaan orang berbagi kisah rumah tangga dan membongkar kebusukan di masyarakat. Aku mulai mengetik dengan kata-kata yang tajam, dingin, dan logis, seperti pisau bedah yang mengupas lapis demi lapis topeng moralitas keluarga mantan suamiku. Judul tulisanku kubuat dengan huruf kapital semua, penuh dengan nada menghakimi. Kebenaran menggerikan di balik keluarga yang menuntut 20 miliar, tengah malam menyiram terasi untuk mencemarkan nama baik menantu. Dalam tulisan itu, aku merangkum seluruh 5 tahun penderitaanku sebagai menantu. Aku menceritakan bagaimana aku bekerja keras menafkahi 4 mulut, memelihara suami tak berguna, ibu mertua pemalas, dan adik ipar benalu. Aku membeberkan detail sandiwara stroke dengan krim cukur. Aku membongkar sifat pengecut Bram yang memukulku dan kemudian memeras 10 miliar. Dan akhirnya, aku mendeskripsikan pemandangan mengerikan pagi ini. Tapi tulisan saja bukan gayaku. Untuk memberikan bobot pada tulisanku, aku melampirkan serangkaian bukti tak terbantahkan. Pertama, video Bu Wati makan dendeng dan berakting. Kedua, rekaman suara Bram yang mengancam. Ketiga, foto rekam medis dari rumah sakit. Dan sebagai penutup, video 4K dari CCTV yang menunjukkan Bu Wati dan Sinta melakukan aksi teror terasi mereka. Di akhir tulisan, aku melampirkan foto berita acara dari kepolisian berstempel merah, membuktikan bahwa kasus ini sedang ditangani secara hukum. Aku menutup tulisanku dengan sebuah kesimpulan yang kuat. Kita, para wanita, dilahirkan bukan untuk menjadi mesin uang bagi orang-orang serakah, bukan pula untuk menjadi pelampiasan amarah pria kasar. Kesabaran yang bodoh hanya akan memelihara iblis. Hari ini, aku memilih untuk berdiri, menggunakan kebenaran dan hukum untuk melindungi harga diriku, hartaku, dan putraku. Mereka yang suka bermain kotor dalam gelap, akan kuseret semua ke bawah terik matahari. Aku memeriksa kembali setiap tanda baca, lalu menekan tombol publikasikan. Tombol kematian itu resmi ditekan, membawa bom kebenaran yang menghantam langsung keluarga busuk itu. Hanya dalam 30 menit, tulisanku menciptakan gempa bumi di media sosial. Algoritma platform langsung mendorongnya menjadi topik tren teratas. Interaksi meroket dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ratusan ribu suka, puluhan ribu komentar dan dibagikan, menyebar secepat badai. Komunitas online mendidih karena marah pada kelakuan keluarga Suryo. Ribuan komentar membanjiri tulisanku. Semuanya mengutuk tindakan pengecut Bu Wati dan Sinta, mengkritik sifat kasar dan benalu Bram. Seorang netizen berkomentar, "Ya Tuhan, masih ada keluarga mertua sejahat ini?" Ibu mertua pura-pura sakit untuk merampas tanah, suami memeras istri, gagal, lalu tengah malam menyiram terasi. Seluruh keluarga ini harus dipenjara. Yang lain menambahkan, lihat video ibu mertuanya makan dendeng lalu olesin krim cukur, antara lucu dan jijik. Keserakahan memang membutakan. Wanita zaman sekarang harus kuat seperti penulis, balas dengan bukti agar hukum yang bertindak. Kekuatan netizen benar-benar menakutkan. Sore itu juga, para detektif dunia maya dengan cepat melacak semua informasi pribadi, alamat, tempat kerja, dan akun media sosial Bram, Sinta, dan Bu Wati. Ribuan pesan makian dan kutukan membanjiri kotak masuk mereka. Foto keluarga bahagia palsu yang pernah diunggah Sinta dijadikan bahan ejekan di mana-mana. Situasi menjadi begitu buruk sehingga direktur perusahaan pengiriman tempat Bram bekerja langsung menelepon dan memecatnya sore itu juga. Perusahaan tidak mau citranya rusak karena mempekerjakan seorang pria yang melakukan KDRT dan pemerasan. Sinta juga dijauhi oleh teman-temannya. Para tetangga di apartemen Bu Wati, setelah melihat video aksi terasi di internet, berkumpul di depan pintunya, memakinya dan menuntutnya untuk pindah karena telah mencemari lingkungan. Seluruh keluarga Suryo jatuh ke dalam situasi yang paling memalukan dan menyedihkan. Mereka buru-buru mengunci semua akun media sosial, mematikan telepon, dan mengurung diri di dalam rumah seperti tikus yang takut cahaya. Tak seorang pun dari mereka berani keluar, bahkan untuk membuang sampah pun harus mengendap-endap di tengah malam. Harga diri palsu yang mereka jaga selama ini hancur berkeping-keping di bawah kekuatan kebenaran. Keheningan menyelimuti rumah mereka, bukan kedamaian, tetapi keheningan keputusasaan dari vonis mati, untuk harga diri yang harus mereka tanggung seumur hidup.
Kampanye pembalasanku dengan hukum dan opini publik berhasil dengan gemilang, menghancurkan semua trik kotor dari manusia-manusia sampah itu. Setelah dihantam badai dari opini publik dan proses hukum, kukira keluarga Suryo itu akan benar-benar hancur dan terkubur dalam rasa malu. Tapi tidak. Sifat dasar orang serakah adalah terus-menerus mencoba menggigit mangsanya hingga napas terakhir. Mereka seperti laron yang buta, terbang menuju api hukum hanya demi mimpi menjadi kaya dari uang ganti rugi 20 miliar rupiah milikku. Ketika semua cara licik seperti menyiram terasi dan mencemarkan nama baik di media sosial gagal total, mereka memutuskan untuk bermain terbuka. Mengerahkan sisa-sisa tenaga terakhir mereka untuk pertarungan langsung, menghalalkan segala cara untuk mencegahku menerima uang itu. Pagi itu, aku mengenakan setelan kerja yang dijahit khusus. Melangkah dengan anggun memasuki kantor Badan Perencanaan Proyek Kawasan Industri. Aku membawa map berisi dokumen asli yang telah disiapkan dengan sangat cermat untuk menandatangani berkas terakhir sebelum negara mencairkan dana 20 miliar ke rekeningku. Ruang kerja badan tersebut sangat luas dan resmi. Aku duduk dengan santai, menyeruput teh hangat yang disajikan. Kepala badan, setelah memeriksa berkasku, tersenyum dan menyodorkan lembar persetujuan terakhir beserta pena. Tepat saat ujung penaku menyentuh kertas, sebuah suara gaduh memecah keheningan. Pintu kaca ruangan didobrak dengan kasar. Dua sosok berpenampilan kumal dan berantakan menyerbu masuk, mengabaikan security yang mencoba menghalangi. Mereka adalah Bram dan Buwati. Penampilan mereka sangat menyedihkan, mata cekung dan merah, wajah penuh kebencian. Melihatku akan menandatangani, Bram, seperti binatang buas yang terluka, menggebrak meja petugas. Dia berteriak histeris, membuat kekacauan di kantor pemerintah. Berhenti. Jangan biarkan dia menandatangani apapun. Dia istri saya, kami belum cerai. Harta itu adalah harta bersama. Dia mencoba menipu negara untuk menggelapkan harta bersama, menelan semua uang ganti rugi. Saya minta kalian membekukan seluruh uang 20 miliar ini sekarang juga. Buwati, melihat anaknya beraksi, langsung melakukan jurus andalannya, meratap di tempat umum. Dia mencoba menarik bajuku, tapi aku menghindar. Dia pun menjatuhkan diri ke lantai, menghentak-hentakkan kakinya sambil menangis meraung-raung. Tolong Pak, Bu. Tolong keluarga saya. Menantu saya merampas harta keluarga. Dia menipu bapak-bapak semua. Tanah itu milik anak saya, Bram. Tolong kembalikan keadilan untuk kami. Tindakan premanisme dan tidak masuk akal dari ibu dan anak itu membuat semua pegawai di ruangan itu terganggu. Kepala badan menggebrak meja dengan marah. Tolong jaga ketertiban. Dokumen hukum tanah ini sangat jelas. Ini adalah harta pribadi yang diberikan kepada Ibu Citra sebelum menikah. Hanya atas namanya. Pencairan dana ini sesuai dengan hukum dan tidak ada hubungannya dengan saudara Bram. Mendengar pejabat pemerintah menegaskan kebenaran dan membelaku, Bram kehilangan akal sehat. Dia mengangkat tangannya, hendak memukulku di kantor pemerintah. Tapi aku bukan lagi wanita lemah yang dulu. Aku tidak berkedip. Bibirku menyunggingkan senyum dingin. Perlahan aku berdiri, merogoh tasku, dan mengeluarkan sebuah map berstempel pengadilan negeri. Itu adalah surat perintah larangan mendekat yang telah berhasil diurus oleh pengacaraku kemarin. Aku mengangkat surat itu di depan mata Bram, suaraku dingin dan berwibawa. Bram, buka matamu dan lihat ini. Ini adalah perintah larangan mendekat dari pengadilan, yang melarangmu dan keluargamu mendekatiku dalam radius 100 meter. Kamu baru saja melakukan pengancaman, penyerangan, dan membuat keributan di kantor pemerintah. Kamu telah menyerahkan dirimu sendiri ke polisi. Aku menoleh ke arah security yang kebingungan. Pak Security, tolong amankan preman ini. Saya sudah menelepon 113. Polisi sedang dalam perjalanan. Melihat stempel merah pengadilan dan mendengar kata polisi, Bram langsung cut. Wajahnya yang garang berubah pucat. Tangannya yang hendak memukulku perlahan turun. Gemetaran, tim security gedung dengan cepat meringkus Bram. Buwati yang sedang berguling-guling di lantai, melihat anaknya ditangkap, langsung berhenti menangis dan mencoba kabur, tapi juga dihadang. 5 menit kemudian, sirene mobil polisi terdengar. Petugas masuk, memeriksa surat perintah larangan mendekatku yang sah, lalu melihat kekacauan yang dibuat oleh ibu dan anak itu. Dengan tegas, petugas memerintahkan, tindakan mengganggu ketertiban umum di kantor pemerintah, menghalangi pejabat, dan melanggar perintah pengadilan sudah cukup untuk membawa mereka ke kantor untuk diproses. 2 buah borgol dingin langsung menjepit pergelangan tangan Bram. Dia digiring polisi, wajahnya penuh ketakutan dan rasa malu. Buwati berjalan lesu di belakangnya, menangis memohon, tapi tak ada yang peduli. Aku berdiri tegak, merapikan bajuku, lalu kembali duduk, dan dengan satu goresan pena yang mantap, menandatangani berita acara penerimaan ganti rugi. Mereka mau menghalangiku, mereka hanya membuat diri mereka menjadi badut yang menyedihkan dan menyeret diri mereka ke dalam masalah hukum. Tapi perang belum berakhir.
Bram, setelah didenda dan diperingatkan oleh polisi, menjadi semakin gila. Dia meminjam uang dari rentenir, menyewa seorang pengacara muda untuk menggugatku ke pengadilan, menuntut pembagian harta 20 miliar itu dengan alasan konyol, bahwa dia telah berjasa merawat aset tersebut selama pernikahan. Sebulan kemudian, sidang perdata dimulai. Aku, dengan setelan hitam elegan, duduk tenang di kursi tergugat bersama pengacaraku yang senior, Pak Budi. Di seberang, Bram tampak kurus dan kuyu, didampingi pengacaranya yang angkuh. Bu Wati dan Sinta duduk di bangku penonton, menatapku dengan kebencian. Pengacara Bram dengan percaya diri berargumen bahwa meskipun tanah itu milikku sebelum menikah, Bram telah berkontribusi dalam menjaganya, sehingga keuntungan dari penjualan tanah itu adalah harta bersama dan harus dibagi dua. Argumen yang lemah dan penuh kebohongan itu membuatku tersenyum sinis. Giliran pihakku, Pak Budi dengan tenang berdiri. Dia tidak berdebat kosong, melainkan langsung menyerang dengan bukti-bukti telak. Yang mulia hakim, argumen pihak penggugat adalah kebohongan total. Mereka bilang berkontribusi? Mana buktinya? Tidak ada satupun kwitansi atau bukti pembayaran pajak atas nama Bram. Sebaliknya, kami akan menunjukkan bukti bahwa penggugat bukan hanya tidak berkontribusi, tapi juga seorang benalu, pelaku KDRT, dan pemeras. Pak Budi menyerahkan setumpuk berkas tebal ke meja hakim. Itu adalah salinan rekening koranku selama 5 tahun. Setiap pembayaran listrik, air, belanja, uang sekolah Bima, bahkan uang jajan untuk Sinta, semuanya kubayar lewat transfer dengan catatan yang jelas. Tidak ada satupun transaksi dari Bram. Kemudian, Pak Budi memutar sebuah USB di proyektor. Seluruh ruang sidang kembali menyaksikan video Bu Wati makan dendeng dan berakting stroke. Lalu, rekaman suara Bram yang memeras di jalan. Kalau pintar, keluarkan 10 miliar itu sekarang. Aku akan buat hidupmu lebih buruk dari neraka. Suara kasar itu menggema, membuat hakim pun menggelengkan kepala dengan jijik. Sebagai pamungkas, Pak Budi menunjukkan rekaman CCTV Bu Wati dan Sinta menyiram terasi, lengkap dengan surat denda dari polisi. Yang mulia, tutup Pak Budi dengan suara menggelegar. Seorang pria yang tidak menafkahi keluarganya, yang bersama ibunya menipu dan memeras istrinya sendiri, yang merusak properti istrinya dengan cara preman, atas dasar keadilan apa dia menuntut separuh dari harta yang dibeli dengan keringat orang tua istri? Kami meminta pengadilan menolak gugatan ini sepenuhnya, dan menuntut Bram membayar ganti rugi moral kepada klien saya. Rentetan bukti yang tak terbantahkan itu membuat pengacara Bram bungkam, tak mampu membantah. Bram di kursinya pucat pasi, keringat membanjiri wajahnya. Dia tahu dia telah kalah telak. Setelah 15 menit, majelis hakim kembali. Ketua hakim, seorang pria parubaya yang berwibawa, membacakan putusan dengan suara yang tegas. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, majelis hakim memutuskan. Tanah tersebut adalah harta pribadi sah milik tergugat, Ibu Citra, yang diperoleh sebelum menikah. Pihak penggugat, Saudara Bram, tidak dapat membuktikan kontribusi apapun. Kenaikan nilai tanah disebabkan oleh perencanaan pemerintah, bukan jasa penggugat. Oleh karena itu, permintaan pembagian harta ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah ditolak seluruhnya karena tidak berdasar hukum. Aku duduk tegak, mendengarkan dengan tenang. Keadilan akhirnya menang. Selanjutnya, lanjut hakim, berdasarkan bukti-bukti pengancaman dan pencemaran nama baik, pengadilan mewajibkan Saudara Bram untuk menanggung seluruh biaya perkara dan membayar ganti rugi moral kepada Ibu Citra sebesar 10 juta rupiah. Palu hakim diketuk, menutup sidang dan mengakhiri semua mimpi kosong keluarga Suryo. Mendengar putusan itu, Bram roboh ke meja, menjambak rambutnya dengan putus asa. Bukan hanya gagal mendapatkan sepeser pun, dia kini harus menanggung biaya pengadilan, biaya pengacara, dan utang rentenir yang membengkak. Di bangku penonton, Bu Wati pingsan karena syok. Aku berdiri, tersenyum, dan menjabat tangan Pak Budi. Kami melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Sinar matahari yang cerah menyambut kami. Badai terakhir telah berlalu. Dibersihkan oleh sebuah akhir yang sempurna. Seminggu setelah sidang, pesan notifikasi dari bank masuk ke ponselku. Rekeningku baru saja bertambah 20 miliar rupiah. Aku memejamkan mata, menghirup udara pagi yang segar. Badai telah benar-benar berlalu, membuka jalan bagi era paling cemerlang dalam hidupku, hidup seorang direktur bernama Citra. Hal pertama yang kulakukan bukanlah berfoya-foya, melainkan membahagiakan orang tuaku. Sore itu, aku membawa mereka dan Bima ke sebuah kawasan perumahan elit. Aku langsung membeli sebuah villa, megah seluas 500 meter persegi seharga 15 miliar rupiah. Villa bergaya Eropa dengan taman bunga yang luas. Tempat Bima bisa berlarian sepuasnya. Aku merenovasi interiornya dengan mewah,
menyediakan ruang olahraga khusus untuk ayah dan ibuku. Di hari pindahan, melihat kebahagiaan di wajah mereka, semua penderitaanku selama 5 tahun terasa lenyap. Bersamaan dengan itu, bisnisku meledak. Dengan modal yang melimpah, aku mendirikan perusahaan PT Phoenix Cosmetica, melambangkan kelahiranku kembali dari abu. Aku tidak lagi hanya menjual online, tapi menjadi distributor resmi merek-merek ternama dunia. Pesta peresmian kantor pusatku berlangsung meriah. Dihadiri ratusan tamu dan media. Berdiri di podium dengan gaun merah yang megah, aku tersenyum penuh kemenangan. Aku telah membuktikan nilai seorang wanita bukan dari kepasrahannya, tetapi dari keberaniannya untuk menjadi tuan atas nasibnya sendiri. Sementara aku menikmati kebahagiaan, di sisi lain, keluarga Suryo sedang menuai karma terburuk mereka. Sesuai pepatah, siapa menabur angin, akan menuai badai. Kekalahan di pengadilan tidak hanya merenggut mimpi 20 miliar mereka, tetapi juga mendorong mereka ke jurang kehancuran. Untuk biaya pengacara, Bram telah meminjam 500 juta rupiah dari rentenir. Dengan bunga yang mencekik, utangnya membengkak menjadi 1 miliar rupiah. Ketika Bram tidak bisa membayar, para rentenir datang. Mereka tidak menggunakan hukum, melainkan menggunakan cara-cara yang pernah dilakukan ibu dan anak itu padaku. Suatu malam, sekelompok preman bertato mendobrak apartemen mereka. Mereka menghancurkan semua perabotan, TV, kulkas, semuanya. Ironisnya, mereka juga menyiramkan berember-ember terasi busuk ke seluruh penjuru apartemen, membuatnya 100 kali lebih bau daripada saat Bu Wati menyerang tokoku. Mereka memberi Bram waktu 3 hari untuk melunasi 1 miliar, atau nyawa keluarganya sebagai gantinya. Bu Wati, wanita yang dulu angkuh dan berpura-pura stroke, melihat rumahnya hancur dan diancam akan dibunuh, akhirnya benar-benar ketakutan. Tekanan darahnya melonjak. Kali ini, tanpa perlu krim cukur, dia benar-benar terkena stroke. Jatuh terkapar di tengah genangan terasi, mulutnya berbusa. Dia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, lumpuh separuh badan, hanya bisa terbaring seperti mayat hidup. Sinta, adik ipar pemalas yang terbiasa hidup enak, melihat keluarganya hancur, ibu lumpuh, dan kakak dikejar rentenir, langsung ketakutan. Dia mengemasi pakaiannya dan sisa uang yang ada, lalu diam-diam kabur keluar pulau, meninggalkan ibu dan kakaknya. Untuk menyelamatkan nyawanya, Bram terpaksa menjual apartemen dengan harga sangat murah. Setelah melunasi utang, sisa uangnya hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar kontrakan sempit dan kumuh di pinggiran kota untuk merawat ibunya yang lumpuh. Dari seorang pria angkuh yang hidup dari uang istri, Bram kini jatuh ke dasar masyarakat. Tanpa ijazah dan dengan catatan buruk, tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Dia terpaksa menjadi kuli bangunan. Setiap hari, di bawah terik matahari atau guyuran hujan, dia harus mengangkat semen dan mendorong gerobak pasir. Setiap malam, saat kembali ke kamar kontrakannya yang bau, dia harus berhadapan dengan ibunya yang terbaring tak berdaya. Dalam malam-malam yang sunyi dan lapar, Bram menangis menyesal. Dia sadar bahwa keserakahan dan kebodohannya lah yang telah menghancurkan segalanya. Tapi semua sudah terlambat. Suatu sore, saat aku sedang bekerja di kantor direkturku yang megah, sekretarisku membawakan sepucuk surat tulisan tangan yang dikirim lewat pos. Pengirimnya, Bram Suryo. Aku membukanya dengan tenang. Di dalamnya, beberapa lembar kertas lusuh berisi tulisan yang penuh penyesalan dan permohonan. Bram menceritakan penderitaannya sebagai kuli. Tentang kondisi ibunya yang menyedihkan. Dia mengakui semua kesalahannya, menyebut dirinya binatang. Dia memohon belas kasihanku, meminta beberapa puluh juta rupiah untuk biaya pengobatan ibunya. Dia memohon untuk bisa bertemu Bima, walau hanya dari jauh. Dia berjanji akan melakukan apa saja untuk membalas budiku. Aku membaca setiap barisnya tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada simpati. Hatiku benar-benar datar. Aku tahu betul sifatnya. Dia memohon bukan karena rindu, tapi karena putus asa dan ingin memanfaatkan kekayaanku. Tapi aku bukan Dewi Penolong, bukan pula panti sosial untuk para pendosa. Aku dengan tenang melipat surat itu, dan tanpa ragu, melemparkannya ke tempat sampah di bawah mejaku. Sebuah suara kecil menandai akhir dari semua sisa masa lalu. Mereka harus membayar dosa-dosa mereka sendiri. Vonis seumur hidup untuk nurani dan raga mereka tidak akan pernah diampuni. Aku berdiri, meregangkan badan, menyambut sinar matahari senja yang hangat. Senyum cerah terukir di bibirku. Keheninganku adalah jawaban yang paling tajam, paling kejam, dan pembalasan terakhir yang mengubur nama-nama sampah itu dari duniaku yang gemerlap selamanya.